Bab 351. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Begitu ya, Su Ling mengangguk. Tak diragukan lagi, apa yang dikatakan hantu tua itu adalah apa yang dipikirkan Su Ling. Sekarang dia akhirnya mulai melangkah ke ambang batas jalan pola susunan. Dia perlu lebih berhati-hati untuk mengolah jalan pola susunan di masa depan. Sebelum dia benar-benar kuat, dia tidak boleh diawasi oleh orang-orang jahat. Segera, Su Ling mengeluarkan pelat perunggu dari cincin itu. Itu adalah pelat susunan kunci. Tak diragukan lagi, dia memblokir susunan suan padat di depannya ke pelat susunan kunci. Meskipun susunan suan padat hanyalah susunan produk dan hanya dapat digunakan untuk seniman bela diri di lingkungan pemurnian tubuh, itu adalah susunan pertama yang dibangun oleh Su Ling, yang masih memiliki makna peringatan yang besar. Hantu tua dan bangau itu juga memperhatikan bahwa pelat tembaga yang diambil oleh Su Ling dapat memblokir susunan itu. Itu benar-benar luar biasa, tetapi tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, Su Ling dapat membangun susunan. Wajar saja memiliki harta yang dapat memblokir susunan itu. Tetua, kapan Anda bisa membantu saya membuat ulang pedang Tianhuang? Saya akan pergi ke kota Raja Ming untuk berpartisipasi dalam ujian mahasiswa baru besok. Kalau begitu saya butuh pedang. Su Ling berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, begitu, saya akan mulai membuat pedang Anda sekarang. Kepala hantu tua itu tampak dingin. Su Ling telah membuktikan bahwa dia memang bisa membangun sebuah susunan. Sekarang kepala hantu tua itu harus membantu Su Ling menempa pedang. Kemudian, iblis tua itu berjalan cepat ke sendok besi yang diisi dengan besi cair. Dia menggulung lengan bajunya langsung ke lengannya, lalu memperlihatkan lengannya yang kuat dan mengambil sendok besi itu. Su Ling menatap sendok besi merah yang terbakar dan melihat kepala hantu tua itu langsung meletakkan sendok besi di depan cetakan pedang dan menuangkan besi cair di sendok besi ke dalam cetakan. Dengan suara zila, yang sangat panas, pedang besi hitam itu tertancap pada talenan besi. Kemudian, hantu tua itu mengayunkan palu godam di tangannya dan menghantam pedang besi itu dengan keras. Bang! Pedang besi itu terhantam palu godam dan berubah bentuk dalam sekejap. Kemudian hantu tua itu terus menghantamkan palu godamnya pada pedang besi itu. Bentuk pedang besi itu terus berubah hingga berubah menjadi pedang lagi. Kepala hantu tua itu tak henti-hentinya mengayunkan palu ke arah pedang besi itu. Kemudian, kepala hantu tua itu mengambil tang, menjepit pedang besi itu dan menaruhnya ke dalam tungku besi merah. Pada saat ini, hantu tua itu tiba-tiba melepaskan 6 tingkat kekuatan jiwa. Su Ling hanya merasakan rasa tertekan di sekelilingnya. Ia menatap setiap gerakan hantu tua itu dan melihat bahwa hantu tua itu tiba-tiba mengeluarkan api yang mengerikan di tubuhnya. Api ini, itu adalah api dalam daftar api yang berbeda. Itu berada di peringkat ke-30. Itu disebut api peleburan. Itu dapat melebur semua bahan logam. Su Ling sangat terkejut. Sebagai seorang pembuat pedang tingkat 6, iblis tua itu benar-benar memiliki api harta karun seperti itu. Tidak heran dia berani mengatakan bahwa selama ahli pola susunan membantunya dengan pola susunan, dia dapat menempa senjata tingkat raja. Awalnya, Su Ling membuat pertanyaan khusus karena dia tidak percaya bahwa seorang perajin pedang tingkat 6 dapat menempa Wang Jibao. Lagi pula, menurut ingatan Su Ling di kehidupan sebelumnya, jika Anda ingin menempa barang Wang Jibao, setidaknya Anda membutuhkan perajin pedang tingkat 7. Namun, di seluruh kekaisaran Lanxing, kita tidak dapat menemukan pembuat pedang tingkat 7. Namun sekarang, Su Ling akhirnya mengerti mengapa iblis tua itu berani mengatakan itu. Karena di tangan iblis tua itu, ada api peleburan, yang secara khusus digunakan untuk melebur bahan logam. Dikombinasikan dengan keterampilan peleburan pedangnya yang luar biasa selama bertahun-tahun, mungkin saja dia dapat menempa harta karun teras raja. Seperti yang diharapkan Su Ling, setelah hantu tua itu melepaskan api peleburan, dia mengendalikan api peleburan dan membuatnya membakar pedang besi hitam itu dengan gila-gilaan. Tak lama kemudian, pedang besi itu berubah dari hitam menjadi merah lagi di bawah nyala api. Ketika pedang besi itu berubah menjadi merah, kepala hantu tua itu mengambil palu besar di sebelahnya dan terus memukulkannya dengan keras ke arah pedang besi merah itu. Setelah beberapa kali hantaman, pedang besi merah itu berubah menjadi hitam lagi. Melihat pedang besi itu berubah menjadi hitam, kepala hantu tua itu melepaskan api yang meleleh lagi,
membakar pedang besi itu hingga menjadi merah, lalu memukulnya dengan palu besi. Begitu seterusnya, lebih banyak dari yang terakhir kali. Pada saat ini, kepala hantu tua itu berkeringat di sekujur tubuhnya. Api yang membakar membuat kulitnya hitam dan merah. Dia melemparkan palu di tangannya ke tanah dan berkata, "Ini pedang yang tak tertandingi. Penting untuk menempanya 1000 kali. Untuk menempa pedang ini, aku memukulnya 1000 kali dan memurnikannya 1000 kali. Sekarang tidak ada kotoran di pedang ini. Ini benar-benar besi murni." Kemudian, hantu tua itu melihat meteorit hitam di dekatnya dan berkata, "Selanjutnya, aku akan menambahkan besi meteorit yang dimurnikan dari besi meteorit ke pedang ini untuk lebih meningkatkan kualitas pedang." Kepala hantu tua itu melepaskan api peleburan, melelehkan besi meteorit hitam dan menjatuhkannya ke pedang besi. Saat besi cair dari besi meteorit jatuh ke pedang besi, cahaya pedang besi itu berangsur-angsur menjadi terang. Su Ling terkejut ketika dia melihat ke dekatnya. Ini adalah pembuat pedang yang sebenarnya. Untuk menempa pedang yang tak tertandingi, dia tidak ragu untuk membuat ribuan palu dan ribuan pemurnian. Saat ini, Su Ling sangat menghormati iblis tua itu. Su Ling, saatnya memberkati pola susunan untuk pedang ini. Tepat saat itu, kepala hantu tua itu telah menumpahkan semua air besi ke pedang besi itu. Dia menatap Su Ling dan berteriak, "Kita harus membuat garis besar pola susunan yang kuat sebanyak mungkin. Selama dengan cara ini, kualitas pedang ini akan lebih tinggi." "Bagus." Mendengar ucapan itu, Su Ling mengangguk dan buru-buru mengikuti kata-kata hantu tua itu. Dia memejamkan mata dan fokus untuk membuat garis-garis susunan. Dalam benak Su Ling, pola-pola susunan itu terus mengalir. Dia berulang kali memikirkan apa yang dikatakan iblis tua itu dan harus membuat garis besar pola susunan yang kuat sebanyak mungkin. Meskipun sangat sulit untuk menggambar pola susunan yang kuat dengan kekuatan Su Ling saat ini, Su Ling memutuskan untuk mencobanya untuk meningkatkan kualitas pedang Tianhuang. "Pola susunan mana yang ingin kamu pilih?" Su Ling memiliki banyak pola susunan dalam benaknya. Beberapa di antaranya sangat rumit. Dia tidak punya ide pada pandangan pertama. Su Ling langsung menyerah untuk membuat garis besar pola susunan. Tak lama kemudian, mata Su Ling tertarik oleh pola susunan tingkat tinggi yang tidak terlalu rumit. Pola susunan ini termasuk dalam susunan pembunuh bintang 7. Itu termasuk dalam susunan tingkat 7. Aku pernah mengamati susunan pembunuh bintang 7 sebelumnya. Sekarang selama aku melakukan yang terbaik, aku akan memiliki kesempatan untuk menguraikan salah satu dari susunan pembunuh bintang 7. Mata Su Ling sangat tegas dan berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, sangat mustahil bagi Su Ling untuk menguraikan pola susunan tingkat 7. Bagaimanapun, kekuatan jiwa Su Ling belum mencapai tingkat itu. Namun, Su Ling telah mengamati susunan pembunuh bintang 7 terlalu sering. Dia tahu struktur susunan pembunuh bintang 7 seperti punggung tangannya. Oleh karena itu, dia tahu bahwa susunan pembunuh bintang 7 terdiri dari ratusan ribu pola susunan. Tentu saja, dia tidak dapat membangun seluruh susunan secara lengkap, tetapi jika dia hanya menyalin salah satu pola susunan yang tidak penting, dia dapat melakukannya dengan usahanya sendiri. Memikirkan hal ini, mata Su Ling tiba-tiba menjadi tegas dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku akan memilih pola susunan ini." Setelah mengambil keputusan, Su Ling mulai menyalin pola susunan. Harus dikatakan bahwa dengan kekuatan jiwanya saat ini, bahkan menyalin pola susunan 7 tingkat membuatnya merasa sangat sulit. Mulutnya berlumuran darah, dan bau darah yang kuat segera mengalir ke tenggorokannya. Saat ini, dia berkeringat, wajahnya memucat, kekuatan jiwanya hampir runtuh, dan dia tidak dapat menahan tekanan yang dibawa oleh pola susunan. "Su Ling, biarkan aku membantumu." Saat itu, kucing hitam yang berbaring di lautan kemarahan Su Ling tiba-tiba membuka mulutnya. "Bagus." Su Ling langsung mengangguk. Sekarang dia hanya bisa menggunakan jiwa kucing hitam untuk secara paksa menguraikan pola susunan 7 tingkat, jika tidak semuanya akan sia-sia. Kucing hitam itu melepaskan kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa dalam tubuh Su Ling melonjak. Dia merasa lega dan mengabdikan dirinya untuk menguraikan pola susunan. Waktu berlalu dari menit ke detik. Segera, Su Ling menyelesaikan garis besar goresan terakhir, dan dia sangat gembira. Dengan selesainya garis besar pola susunan, ada guncangan hebat yang cepat di angkasa. Kekuatan langit dan bumi yang ditarik oleh pola susunan 7 tingkat secara alami lebih kuat dari sebelumnya. Maju, dengan tangan besar,
Su Ling langsung melambaikan pola susunan di depannya ke pedang besi. Dengarkan saja suara, zila, pola susunan langsung menyatu dengan pedang besi. Kemudian, cahaya mengerikan meledak dari pedang besi. Kemudian, pedang besi hitam menjadi sangat tajam, dan bilahnya tidak bisa dilihat. Su Ling menatap pedang yang tidak berani dilihat orang secara langsung. Seluruh orang itu terkejut dan berkata dengan heran, apakah ini pedang Tian Huang yang ditempa ulang? Pedang Tian Huang ditempa ulang. Saat ini, pedang Tian Huang memancarkan bilah tajam. Momentum pedang yang tak terlihat membuat orang tidak berani menyentuh pedang Tian Huang dengan jelas. Su Ling tampak sangat berwibawa dan perlahan mengulurkan tangannya dan mengambil pedang Tian Huang hitam pekat itu. Ketika Su Ling memegang gagang pedang liar itu di telapak tangannya hari itu, bilah hitam asli itu hanya mendengar suara, kiang, dan cahayanya menjadi lebih terang dan lebih kuat. Pemandangan ini dilihat oleh kepala hantu tua dan bangau itu. Kepala hantu tua itu adalah perajin pedang tingkat 6. Dengan api peleburan di tubuhnya, tingkat penempaannya sebanding dengan perajin pedang tingkat 7. Selama bertahun-tahun menempa pedang, dia menyaksikan munculnya pedang yang tak terhitung jumlahnya dan lahirnya bakat kendo yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi saat ini, resonansi antara Su Ling dan pedang Tian Huang mengejutkan orang-orang. Su Ling, dengan pedang ini, tampaknya memiliki resonansi bawaan. Pemimpin hantu tua itu menatap Su Ling dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, pedang itu langsung meledak ketika dipegang di tangannya. Ini adalah resonansi antara pedang dan prajurit. Bangau tua mengangguk berat dan menjelaskan. Sebelumnya, Bangau tua selalu mengira bahwa Su Ling hanyalah seorang seniman bela diri biasa dan dapat menduduki peringkat 10 besar dalam daftar seni bela diri Yuan dengan 6 kali seni bela diri Yuan, yang hanya dapat menunjukkan bahwa ranah Su Ling dalam seni bela diri Yuan stabil dan seniman bela diri biasa tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun sekarang, melihat Su Ling menguraikan pola susunan, membangun susunan, dan bahkan beresonansi dengan harta karun teras raja, hati Bangau tua tidak bisa lagi tenang. Saat ini, Bangau menatap Su Ling dengan sedikit lebih ragu. Dia menatap Su Ling dan berbisik, Su Ling, berapa banyak rahasia yang kamu miliki? Pada saat ini, Bangau tua tiba-tiba menemukan bahwa sepertinya dia terus-menerus terkejut sejak Su Ling muncul. Su Ling seperti harta karun yang tersembunyi. Ada terlalu banyak rahasia yang tidak diketahui dalam dirinya. Sayangnya, Su Ling tidak akan memberitahu siapapun rahasia ini dengan mudah. Su Ling menatap pedang Tian Huang di tangannya, dan pedang Tian Huang itu kembali meletus. Sungguh luar biasa, seperti yang dikatakan iblis tua tadi, pedang Tian Huang saat ini adalah harta karun raja, dan kekuatannya tidak kalah dengan pedang-pedang terbaik itu. Su Ling merasa gembira, ia segera memasukkan pedang Tian Huang ke dalam cincin. Kemudian, ia menatap hantu tua dan bangau itu dan berkata dengan serius, terima kasih telah membantuku memahat kembali pedang Tian Huang. Sama-sama, aku sudah berjanji padamu, kepala hantu tua itu berkata langsung. Su Ling, kau tidak perlu peduli. Itulah temperamen iblis tua itu. Bangau tua tersenyum tak berdaya. Temperamen hantu tua itu membuat hantu tua itu tidak disukai. Dia berbicara terus terang dan tidak suka melakukan hal-hal yang tidak ingin dilakukannya, yang juga membuat banyak orang membenci hantu tua itu. Namun, iblis tua itu adalah satu-satunya pembuat pedang kelas atas di Kekaisaran Lanxing. Oleh karena itu, banyak perbaikan pedang hanya dapat mengakomodasi temperamen iblis tua itu. Bagaimanapun, kalian berdua pendahulu telah memberikan kontribusi besar untuk membuat ulang pedang Tian Huang. Generasi muda harus mengingatnya. Su Ling tersenyum dan berkata dengan serius. Pedang ini telah mencapai tingkat raja dan luar biasa. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih kepadaku, kamu akan mendapatkan tempat pertama dalam ujian mahasiswa baru. Kepala hantu tua itu berkata langsung. Kamu harus berusaha sebaik mungkin. Tatapan mata Su Ling tiba-tiba menjadi sangat tegas. Dia datang ke sini untuk membuat ulang pedang Tian Huang agar dapat mencapai hasil yang baik dalam ujian mahasiswa baru berikutnya. Bagaimanapun, ujian mahasiswa baru ini, di satu sisi, dapat menyaksikan bakat-bakat terbaik di kekuatan lain, di sisi lain, ada banyak hadiah. Su Ling tentu tidak ingin melewatkannya. Su Ling, ada banyak orang kuat di ujian mahasiswa baru. Belum lagi keluarga kerajaan dan perguruan tinggi Danwu. Konon, bahkan Villa Fengbo telah merekrut beberapa murid dengan kekuatan besar tahun ini. Sedangkan untuk paviliun Raja Pedang, banyak bakat telah direkrut.
Misalnya, Wu Qichai, murid dari Tetua Agung, Anda seharusnya tidak asing. Bangau tua mengerutkan kening, menatap Suling dan bertanya. Ada kesan. Suling berpikir dengan hati-hati dan berkata dengan suara yang dalam, saya pernah berpartisipasi dalam ujian paviliun tetua bersamanya sebelumnya. Saat itu, dia tampak seperti seniman bela diri dengan 9 puncak di alam seni bela diri Yuan. Ya, Bangau tua mengangguk dan berkata, Wu Qichai, sekarang dia telah mencapai 3 tingkat alam Zen Wu dan memiliki kekuatan yang baik. Selain itu, dia memiliki identitas khusus. Petik 2. Identitas apa? Suling terkejut. Dia adalah putra penguasa kota Raja Ming. Ujian hidup barumu ada di 100.000 gunung kota Raja Ming. Wu Qichai lahir di sana. Dia menempati waktu dan tempat yang tepat. Kemungkinan besar dia akan menjadi yang pertama kali ini, kata Bangau dengan suara yang dalam. Bagaimanapun, Wu Qichai adalah putra penguasa kota Raja Ming. Sangat sulit bagi Suling untuk mengalahkan Wu Qichai di 100.000 gunung dan mendapatkan tempat pertama dalam ujian mahasiswa baru. Bagaimanapun, 100.000 gunung adalah perbatasan. Ada prajurit dari negara lain dan banyak binatang buas. Wu Qichai telah tinggal di lingkungan itu sejak kecil. Dia tahu kebiasaan binatang buas seperti punggung tangannya. Selama ujian, dia dapat sepenuhnya menghindari serangan binatang buas tersebut. Oleh karena itu, Bangau tua berkata bahwa tidak berlebihan jika Wu Qichai menempati waktu dan tempat yang menguntungkan. Tidak heran Wu Qichai begitu kuat. Ternyata ayahnya adalah penguasa kota Raja Ming. Suling tidak bisa menahan napas. Ketika dia diuji di paviliun tetua saat itu, Suling merasa bahwa Wu Qichai memang luar biasa. Dia hanya kalah darinya dalam hal bakat dan kekuatan. Sekarang, Wu Qichai telah melangkah ke 3 alam Zen Wu, dan prestasinya jauh lebih tinggi darinya. Namun, untungnya, Suling mengambil jalan dewa dan iblis batas kuno. Pada titik ini, Suling pasti lebih baik dari Wu Qichai. Aku tidak tahu, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, aku dan Wu Qichai. Suling mengerutkan kening. Dia tidak berani menegaskan masalah ini dengan mudah. Bagaimanapun, ayah Wu Qichai adalah penguasa kota perbatasan yang menjaga 100.000 gunung dan memiliki kekuatan teratas dari 9 puncak wilayah Tianwu. Wu Qichai sendiri pasti tidak terlalu lemah dan mungkin telah berlatih beberapa keterampilan tingkat tinggi. Memikirkan hal ini, Suling tampak lebih bermartabat dan berkata dengan suara yang dalam, jika Wu Qichai telah berlatih keterampilan tingkat surga, itu akan sedikit sulit. Pada saat ini, kucing hitam yang berbaring dalam kemarahan Suling secara alami tahu apa yang dipikirkan Suling dan langsung berkata, kekuatan Wu Qichai benar-benar bagus. Ujian baru ini adalah tempat dia tumbuh dewasa. Dia memang akan menjadi pesaingmu. Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Sekarang kamu merapal ulang pedang Tianhuang dan meningkatkan kekuatanmu. Bahkan jika kamu menghadapi petarung top di ranah Zen Wu, kamu bisa bertarung. Setelah mendengar apa yang dikatakan kucing hitam itu, Suling mengangguk dalam-dalam. Sama seperti yang dikatakan kucing hitam itu, Suling bukan lagi Suling yang dulu. Sekarang, dia merapal ulang pedang Tianhuang dan membawa kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan dalam menghadapi petarung top di ranah Zen Wu, dia bisa bertarung selama dia tidak berada di ranah Tianwu. Selain itu, dia memiliki api neraka api penyucian di tangannya. Jika dia benar-benar sampai pada saat kritis, dia pasti akan menggunakan api neraka api penyucian untuk langsung membakar lawannya. Meskipun Wu Qichai adalah putra penguasa kota Raja Ming dan memiliki banyak harta dan sumber daya, Suling tidak kehilangan apa yang dimilikinya sekarang. Mengenai apa yang dipikirkan Suling, hantu tua dan Bangau secara alami tidak tahu apa-apa. Namun, melihat mata Suling yang tegas, mereka berdua bersedia mempercayai Suling. Dua tetua, aku akan pergi ke kota Mingwang besok untuk berpartisipasi dalam uji coba mahasiswa baru. Sekarang aku harus kembali untuk mengemasi barang-barangku, jadi aku akan pergi dulu. Suling membungkuk kepada hantu tua dan Bangau tua dan berkata langsung. Baiklah, bagus. Hantu tua dan Bangau itu mengangguk dan sangat puas dengan Suling. Suling berbalik dan langsung meninggalkan paviliun pedang tempayan. Setelah Suling menghilang di paviliun pedang tempayan, hantu tua itu tiba-tiba berkata, anak ini mungkin akan menjadi masa depan paviliun raja. Pedang, baiklah, dia dan adiknya akan menjadi murid terbaik di paviliun Raja Pedang. Kupikir dia jauh lebih rendah dari adiknya,
tapi sekarang sepertinya aku yang ceroboh sebelumnya. Seru si tua bangau, bukannya kau yang ceroboh, tapi siapa sangka dia masih seorang ahli pola susunan. Tadi, aku melihat pola susunan pada pedang itu, yang sepertinya adalah pola susunan tingkat 7. Hantu tua itu tersenyum pahit, menyeka beberapa warna serius di bagian bawah matanya, dan berkata dengan suara yang dalam. Kipin, kau yakin? Si tua bangau sangat terkejut, menatap hantu tua itu dengan sangat serius dan bertanya. Aku tidak yakin. Tapi kau bisa lihat dia baru saja menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa untuk menguraikan pola susunan itu dan bahkan memuntahkan darah. Kurasa membangun susunan tingkat produk bukanlah batasnya. Kepala hantu tua itu tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia hanya seorang pendekar pedang. Dia hanya tahu beberapa metode ahli pola susunan, tapi dia tidak benar-benar memahaminya. Pola susunan tingkat 7 itu sangat misterius. Dia hanya melihatnya dan tidak memahaminya dengan saksama. Bagus, dia bisa membangun susunan kelas 1 dengan mudah. Bangau tua mengangguk, tampak serius, dan berkata, mungkin ada banyak rahasia tentangnya, tetapi kita tidak tahu. Lagi pula, dia juga memiliki seorang saudara senior bernama Dan Wuchen, yang menyembah di bawah pintu Presiden Muling. Dan Wuchen itu mengalahkan dua saudara Chen Xi dan Chen Jue yang menekan batas di wilayah Yuanwu, serta Xiao Xuexue. Apa? Mendengar ucapan itu, hantu tua itu terkejut pada awalnya. Dia tampak terkejut dan berkata dengan heran, apakah dia masih memiliki saudara senior yang begitu merugikan? Haha, bangau tua tersenyum beberapa kali, setengah menyipitkan matanya, dan berkata, namun, sebelum itu, Suling mengalahkan Han Xiao di alam penindasan dengan alam Yuanwu. Ada juga seorang penatua eksternal. Tidakkah menurutmu ada sesuatu yang aneh? Setelah mendengar uraian bangau tua itu, hantu tua itu terkejut dan bahkan berdebar-debar. Pada saat itu, kepala hantu tua itu tampak sangat serius. Dia menatap bangau tua itu dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kau punya bukti untuk ini? Belum, bangau tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya meragukan ini. Dan Wuchen adalah seorang jenius seni bela diri dan Dao. Suling adalah seorang jenius seni bela diri dan pola susunan. Jika Dan Wuchen dan Suling adalah orang yang sama, apa artinya? Hantu tua itu menarik napas. Bahkan dia tidak bisa menahan perasaan terkejut saat ini. Bagaimana mungkin seseorang menjadi seorang jenius seni bela diri, seorang jenius Dao, atau seorang jenius pola arai pada saat yang sama? Banyak hal, kecuali Suling, tidak ada yang tahu kebenarannya. Bangau tua tersenyum. Suling tidak tahu apa-apa tentang percakapan antara hantu tua dan bangau tua itu. Dia bergegas kembali ke kamarnya dan memastikan tidak ada yang hilang sebelum dia meletakkan hatinya. Saat ini, hari sudah larut, bintang-bintang dan bulan tergantung tinggi di luar, dan cahaya bulan yang kental mengalir di bumi. Suling duduk bersila di tempat tidur. Dia akan mulai besok dan bergegas ke kota Raja Ming. Dia perlu istirahat sekarang. Larut malam, Suling masih bermeditasi. Namun, saat ini, 5 sosok diam-diam muncul di luar kamar Suling. Kematian Jenderal Hantu Kapak, Jenderal Hantu Bajue, dan Guru Hati Hantu ada hubungannya dengan orang ini. Kali ini, misinya hanya bisa berhasil, tidak gagal. Kelima sosok itu, semuanya mengenakan jubah hitam, dengan lapisan kerudung hitam di wajah mereka, berkata dalam bahasa rahasia. Ya, beberapa orang menjawab pada saat yang sama. Mengikuti dari dekat, kelimanya menekan momentum mereka dan meraba-raba ke kamar Suling. Setelah memasuki kamar Suling, kelima orang itu sangat gembira melihat Suling masih dalam posisi bersila. Lakukan, teriak salah satu dari mereka. Hampir bersamaan, kelima orang itu melepaskan tembakan secara bersamaan. Dengan menggunakan guntur, mereka langsung mengenai Suling. Namun saat itu, Suling langsung membuka matanya, dan beberapa warna dingin dan ganas berkelebat di kedalaman matanya. Tanpa menunggu kelima orang itu menyerangnya, dia hanya mendengar suara, kiang, dan sebilah pedang langsung melesat keluar dari tubuh Suling. Pedang itu sangat tajam, dan langsung menebas kelima orang itu. Dengan suara dentuman keras, pedang itu langsung menebas menjadi bekas pedang, yang dalamnya lebih dari 10 cm, yang sangat mengejutkan. Namun, kelima orang itu, meskipun ketakutan dan terkejut, tidak mundur. Mereka hanya menatap Suling. Mata mereka yang ganas seperti pupil ular, tidak manusiawi.
Mereka yang berani membunuh klan hantu mayat, mati. Teriak salah satu dari mereka. Pada saat ini, Su Ling mengerti mengapa kelima orang di depannya datang untuk membunuhnya. Ternyata yang terbongkar adalah pembunuhannya terhadap sekte hantu mayat di Gunung Warcraft sebelumnya. Sekte hantu mayat itu jalannya bengkok. Aku akan membunuh sebanyak yang aku bisa. Tanpa rasa takut, Su Ling langsung melompat dari tempat tidur. Pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya yang mengerikan, yang membuat orang tidak bisa melihatnya dan menusuk kelima orang itu. Kelima orang itu semuanya adalah orang kuat teratas di wilayah Zenwu. Yang terlemah seharusnya juga memiliki 8 aspek wilayah Zenwu. Melihat inisiatif Su Ling, mereka berlima terkejut. Su Ling hanya 8 kali di alam Yuanwu. Bagaimana dia bisa menjadi lawan mereka? Mati! Salah satu dari mereka berteriak dan langsung menembak. Sidik jari hitam pekat itu langsung terfoto, dan ruang bergetar, meninggalkan bentuk sidik jari hitam. Menghadapi sidik jari hitam itu, Su Ling tidak takut. Dia langsung menusukkan pedang panjang itu. Tiba-tiba, cahaya meluap dan mematahkan sidik jari hitam itu. Pedang panjang itu jatuh di lengan pria itu. Dengarkan saja suara, zila. Seperti pisau yang memotong tahu, lengan pria itu langsung terpotong. Pada saat ini, Su Ling bertarung dengan sengit di dalam ruangan, membuat yang lain di kabinet Raja Pedang waspada. Segera, para seniman bela diri di sekitar bergegas ke sini. Luo Wushuang dan yang lainnya juga memperhatikan bahwa seseorang telah menyerbu paviliun Jianwang untuk pertama kalinya dan bergegas ke Su Ling. Lengan pria itu dipotong oleh Su Ling. Dia tampak tercengang. Dia tidak bisa mempercayainya. Su Ling hanya 8 kali di alam seni bela diri Yuan. Dia bisa memotong lengannya. Setidaknya dia juga seorang seniman bela diri 8 kali di alam seni bela diri sejati, yang merupakan alam besar yang lebih tinggi dari Su Ling. Dia menatap Su Ling dan berteriak, "Aku ingin kau mati." Keempat orang lainnya juga sama terkejutnya, tetapi mereka tidak dapat berpikir banyak tentang situasi ini saat ini. Bersama dengan orang itu, mereka semua mengeluarkan semua kekuatannya. "Su Ling, gurumu ada di sini. Kau tidak perlu menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya terlalu dini." Kucing hitam itu, yang berbaring di lautan amarah Su Ling, buru-buru mengingatkan bahwa saat ini, ia telah memperhatikan bahwa ada seniman bela diri yang mendekat, terutama seorang seniman bela diri di langit, yang sangat ganas dan juga datang ke arah Su Ling dengan kecepatan tinggi. Begitu, Su Ling mengangguk. Ketika orang-orang itu muncul di luar ruangan, itu berkat kucing hitam yang mengingatkannya pertama kali. Jika tidak, ia sedang bermeditasi dan pasti akan berhasil. Diserang. Pada saat itu, Su Ling mungkin benar-benar terluka parah atau bahkan terbunuh. Orang-orang dari sekte hantu mayat datang tiba-tiba, yang benar-benar mengejutkan Su Ling. Apa yang telah ia lakukan di pegunungan Warcraft sebelumnya jelas sempurna. Bagaimana ia bisa mengungkapkan identitasnya? Namun, ini bukanlah yang seharusnya dipertimbangkan Su Ling saat ini. Menghadapi cara kelima orang pertama, Su Ling menghindar dan berhenti bertarung. "Orang ini bukan lawan kita. Ayo kita bunuh dia." Melihat Su Ling tidak berani menghadapi mereka, kelima orang itu berteriak dan menawarkan semua alat harta karun Xuanji, mencoba mendesak mereka untuk membunuh Su Ling secara langsung. Tapi, pada saat ini, tanpa menunggu kelima orang itu menunjukkan alat harta karun mereka kepada Su Ling, sebuah kekuatan mengerikan tiba-tiba turun dari langit dan menghantam tubuh kelima orang itu. Boom! Kekuatan agung itu, bagaikan gunung besar, menghantam mereka dengan keras. Kelima orang itu langsung terbanting ke tanah, memuntahkan darah dari mulut mereka dan menjadi pucat. Luo Wushuang muncul di udara. Matanya yang indah penuh dengan warna dingin dan ganas. Dia menatap pria itu dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu berani datang ke paviliun Raja Pedangku meskipun kamu jahat." Kata-kata itu jatuh, dan dia langsung menembak dan menekan kelima orang itu ke tanah. Kelima orang itu baru saja berada di alam Zenwu, sedangkan Luo Wushuang berada di alam surgawi, dan cara mereka sangat hebat. Kelima orang itu tidak sanggup menahan kekuatan Luo Wushuang. Semua tulang mereka langsung patah dan mati mengenaskan di tanah. Seketika, Luo Wushuang menatap Su Ling dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Su Ling segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja. Mereka mencoba membunuhku. Tuan, kamu datang." "Ya." Luo Wushuang menatap Su Ling dengan saksama. Setelah memastikan bahwa Su Ling benar-benar baik-baik saja, dia menghela napas lega dan berkata dengan rasa ingin tahu,
orang-orang ini adalah orang-orang jahat dari Sekte Hantu Mayat. Mereka jahat. Bagaimana mereka bisa membunuhmu? Ceritanya panjang. Su Ling tampak serius. Dia tidak ingin mengatakan lebih banyak tentang petualangannya di pegunungan Warcraft. Tetapi pada saat ini, tetua dengan beberapa tetua dari paviliun tetua berjalan cepat dari kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, buat cerita panjang menjadi pendek." Su Ling tertegun. Dia tidak dapat menahan diri untuk menatap tetua itu dalam-dalam dan berkata, "Aku berada di Gunung Warcraft." Tidak diragukan lagi, Su Ling secara singkat menceritakan kepada tetua itu dan yang lainnya tentang petualangannya di Gunung Warcraft. Tentu saja, dia pasti telah mengabaikan warisan dari ahli pola susunan tingkat 7 dan bendera 100 hantu secara langsung. Mengenai pembunuhan Jenderal Hantu Bajue dan Jenderal Hantu Kapak Raksasa, Su Ling menyalahkan naga bulu emas segitiga. Bagaimanapun, Su Ling hanyalah salah satu dari 8 petarung di alam seni bela diri Yuan, dan Jenderal Hantu Kapak Raksasa dan Jenderal Hantu Bajue adalah petarung di alam surgawi. Bahkan di seluruh Kekaisaran Lanxing, Jenderal Hantu Kapak Raksasa dan Jenderal Hantu Bajue termasuk mereka yang memiliki seni bela diri tertinggi. Dengan kultivasi alam suling, bahkan jika dia berani mengatakan bahwa Hantu Bajue akan mati di tangannya, saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya sama sekali. Terlebih lagi, Su Ling tidak berani mengatakan bahwa Hantu Bajue benar-benar akan mati di tangannya. Karena Jenderal Hantu Bajue adalah salah satu dari 3 Jenderal Hantu dari Sekte Hantu Mayat, tetapi kekuatannya bagus. Jika dunia luar tahu bahwa Hantu Bajue akan dibunuh oleh Su Ling, saya khawatir akan terjadi perang antara Paviliun Raja Pedang dan Sekte Hantu Mayat. Sejauh ini, kekuatan Sekte Hantu Mayat benar-benar melampaui kekuatan Paviliun Raja Pedang. Ini dapat dilihat hanya dari fakta bahwa 3 hantu yang dimiliki oleh Sekte Hantu Mayat semuanya adalah seniman bela diri di alam surga. Di loteng Raja Pedang, meskipun Luo Wushuang adalah seniman bela diri di alam surga, dia hanya 2 kali lipat di alam surga, dan kekuatannya setara dengan Jenderal Hantu Kapak Raksasa. Meskipun dikatakan bahwa ada banyak orang kuat yang bersembunyi di Paviliun Raja Pedang, orang-orang kuat itu adalah detail dari Paviliun Raja Pedang. Mereka tidak akan pernah menggunakan detail itu sampai krisis. Oleh karena itu, Su Ling tidak ingin menyebabkan terlalu banyak masalah pada Paviliun Raja Pedang. Dia hanya bisa menyalahkan kematian Jenderal Hantu Kapak dan Jenderal Hantu Bajue pada naga bulu emas segitiga. Naga bulu emas segitiga adalah Warcraft level 3 dengan kekuatan yang sebanding dengan seni bela diri di langit. Jika memang demikian, itu benar-benar cukup kuat untuk membunuh 2 Jenderal Hantu itu. Luo Wushuang dan yang lainnya telah mendengarkan dengan saksama uraian Su Ling. Ketika Su Ling mengatakan bahwa Hantu Kapak dan Hantu Bajue akan dibunuh, semua orang tidak dapat menahan napas. Secara khusus, para tetua dan orang-orang lain dari Paviliun Tetua terkejut. Sekte Hantu Mayat adalah jalan yang bengkok. Demi menghadapi orang-orang jahat dari Sekte Hantu Mayat, baik itu Paviliun Raja Pedang, perguruan tinggi seni bela diri atau keluarga kerajaan, mereka telah mengirim seniman bela diri papan atas untuk mengepung dan menekan orang-orang jahat dari Sekte Hantu Mayat. Namun, sangat disayangkan bahwa 3 Jenderal Hantu yang dimiliki oleh Sekte Hantu Mayat terlalu sombong. Bahkan jika seni bela diri papan atas dikirim, sulit untuk menghancurkan Sekte Hantu Mayat. Beberapa tetua di Paviliun Tetua telah berpartisipasi dalam kampanye untuk mengepung dan menekan Sekte Hantu Mayat. Oleh karena itu, para tetua ini tidak terlalu asing dengan nama Jenderal Hantu Kapak dan Jenderal Hantu Bajue. Wang Lao, yang telah berhubungan dekat dengan Jenderal Hantu Kapak, tampak muram dan berkata dengan suara dingin, "Saya bertarung dengan Jenderal Hantu Kapak. Penjahat itu benar-benar kuat. Saya tidak menyangka bahwa dia akan mati di tangan naga bulu emas." "Ya, kamu harus tahu bahwa kekuatan 3 Jenderal Hantu dari Sekte Hantu Mayat telah mencapai alam surga, dan mereka semua luar biasa di Kekaisaran Lanxing. Aku tidak menyangka akan ada 2 Jenderal Hantu yang terluka di Gunung Warcraft. Kehilangan 2 alam surga, kali ini, Sekte Hantu Mayat benar-benar melemah." Tetua lainnya, dengan cemberut dan ekspresi bermartabat, berkata. Luo Wushuang telah berdiri di dekatnya, mendengarkan apa yang dikatakan para tetua. Dia secara alami menggelegar tentang rumor 3 Jenderal Hantu dari Sekte Hantu Mayat. "Aku pergi ke Gunung Warcraft untuk mendapatkan kristal ajaib sebelumnya. Pada saat itu, aku juga bertarung dengan naga bulu emas segitiga.
Naga bulu emas segitiga benar-benar kuat dan tahu sifat manusia. Fenomena surgawi biasa dan seni bela diri benar-benar bukan lawannya. Falling Without Frost berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, tetua itu juga mengangguk dan berkata, memang sangat mungkin bagi Jenderal Hantu Kapak Raksasa dan Jenderal Hantu Bajue untuk menyerbu daerah pegunungan Warcraft dan dibunuh oleh naga bulu emas segitiga. Selain itu, bahkan jika naga bulu emas segitiga bukanlah lawan dari dua Jenderal Hantu itu, ada Warcraft yang dapat membunuh mereka di pegunungan Warcraft. Tetua itu pernah memasuki pegunungan Warcraft, jadi dia tahu bahwa ada banyak Warcraft top tingkat tinggi di pegunungan Warcraft. Misalnya, ular baki, Warcraft tingkat ini, membunuh fenomena surgawi dan seni bela diri tingkat rendah, seperti membunuh semut. Kecuali seniman bela diri top di alam yin yang mendekat, mungkin saja ular baki akan menimbulkan beberapa ancaman. Jika tidak, tergantung pada seni bela diri di alam surgawi, mereka pasti akan mati di sana. Oleh karena itu, Su Linggang berkata bahwa hantu kapak dan hantu Bajue akan mati di pegunungan Warcraft. Tetua itu tidak ragu, namun, yang membuat tetua itu penasaran adalah mengapa dua jenderal hantu dari sekte hantu mayat muncul di tempat pegunungan Warcraft. Pada saat ini, tetua itu mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Dia menatap Suling dan bertanya, Suling, untuk apa kedua hantu itu muncul di pegunungan Warcraft? Aku tidak tahu, Suling berkata langsung tanpa berpikir. Jika kamu tidak tahu, mengapa para seniman bela diri dari sekte hantu mayat itu menatapmu? Tetua itu berkata dengan rasa ingin tahu. Tidak diragukan lagi, tetua itu bukan orang bodoh. Dia menyadari pada awalnya bahwa Suling pasti tahu beberapa rahasia dari sekte hantu mayat. Kalau tidak, mengapa sekte hantu mayat mengirim begitu banyak orang untuk menyerbu paviliun Raja Pedang dan membunuh Suling? Rahasia-rahasia itu pasti memiliki hubungan yang erat dengan alasan mengapa hantu kapak dan hantu Bajue akan muncul di pegunungan Warcraft. Aku menyaksikan naga bulu emas segitiga mencabik-cabik jenderal hantu kapak dan membunuh jenderal hantu pengganggu. Aku benar-benar tidak tahu mengapa kedua jenderal hantu itu muncul di sini dan mengapa seni bela diri dari sekte hantu mayat menatapku. Suling tampak sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam, jika kamu ingin meragukan murid itu, tidak peduli bagaimana murid itu menjelaskan, kamu tidak boleh menerima penjelasan murid itu. Haha, mendengar ini, tetua itu tidak bisa menahan tawa dan berkata, sekte hantu mayat itu jahat. Karena kamu tidak berhasil membunuhmu untuk pertama kalinya, akan ada yang kedua kalinya. Jika kamu benar-benar memiliki rahasia, sebaiknya kamu memberitahu mereka sekarang, dan mungkin kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Luo Wushuang juga menatap Suling. Dia tidak bodoh. Sekte hantu mayat itu jahat. Meskipun kejam, mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak berarti. Dengan kata lain, karena sekte hantu mayat mengincar Suling, pasti ada sesuatu yang mengincar Suling. Suling, apakah kamu mengalami kesulitan? Bisik Luo Wushuang. Dia peduli dengan keselamatan Suling dan khawatir Suling akan mengalami kecelakaan. Tidak ada yang sulit untuk dikatakan. Murid itu hanya tahu bahwa hantu kapak akan menemani seorang lelaki tua yang dekaden ke pegunungan Warcraft untuk mengganggu naga bulu emas segitiga. Hantu kapak akan dicabik oleh naga bulu emas segitiga. Kemudian hantu Bajue akan datang dan menyelamatkan lelaki tua yang dekaden itu, dan kemudian hantu Bajue akan dibunuh oleh naga bulu emas segitiga. Suling mengerutkan kening dan berkata, jika sesepuh tidak mempercayainya, murid itu tidak akan bisa berkata apa-apa. Orang tua yang meninggal, mendengar ucapan itu, sesepuh itu tercengang dan berkata dengan suara yang dalam, itu pasti hati hantu sang alkemis. Dia pasti punya rencana untuk pergi ke Gunung Warcraft. Segera, sesepuh itu menatap Suling dan melihat bahwa Suling tampak sangat serius. Tetua itu berkata, sekte hantu mayat tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kamu harus berhati-hati. Setelah berkata demikian, tetua itu membawa orang-orang dari paviliun tetua itu dan pergi. Ketika tetua itu dan yang lainnya pergi, hanya ada Suling, Luo Wushuang, tetua Baiking, dan tetua Ying yang bersembunyi di kegelapan. Luo Wushuang berkata, Suling, tidak ada yang salah dengan peringatan tetua itu. Sekte hantu mayat, selalu berbahaya dan licik. Kali ini kamu pergi ke kota Raja Ming untuk mengikuti ujian, sekte hantu mayat juga harus mendapatkan beritanya. Sepertinya kamu tidak bisa mengikuti ujian ini lagi. Aku harus mengikuti ujian ini.
Tentara akan menghalangiku, air dan tanah menutupiku. Jika aku mundur karena takut disergap oleh sekte hantu mayat, hati seni bela diriku terlalu tidak stabil. Su Ling berkata dengan tegas. Pada saat ini, lelaki tua bayangan yang tadinya berada di kegelapan tiba-tiba keluar. Dia menatap Luo Wushuang dan berkata kepada Su Ling, ikutlah denganku. Kemunculan Ying Lao yang tiba-tiba mengejutkan Luo Wushuang, tetapi karena Ying Lao ingin membiarkan Su Ling lewat, Luo Wushuang tentu saja tidak nyaman untuk menghentikannya. Bagaimanapun, posisi Ying Lao di paviliun Jianwang memang sangat istimewa. Tuan Ying, tolong bujuk dia. Kekuatan sekte hantu mayat tidak sesederhana yang dia kira. Begitu dia diawasi oleh sekte hantu mayat, dia tidak boleh ceroboh. Luo Wushuang memohon kepada bayangan tua itu untuk mengatakannya. Bayangan tua itu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, jenius seni bela diri yang keluar dari paviliun Raja Pedangku tidak dapat dibunuh jika sekte hantu mayat menginginkannya. Menara Pedang. Su Ling mengikuti Ying Lao ke Menara Pedang. Hatinya penuh dengan keraguan dan berkata dengan rasa ingin tahu, Ying Lao, mengapa kamu membawa murid-muridmu ke sini? Ying tua berbalik dan tampak sangat serius. Setelah menatap Su Ling untuk waktu yang lama, dia berkata, Jenderal Hantu terakhir, bernama Jenderal Hantu Zantian, telah mencapai 9 puncak alam surgawi. Karena kamu diawasi oleh sekte hantu mayat, tidak baik bagimu untuk bersikeras berpartisipasi dalam ujian mahasiswa baru. Mendengar pidato itu, Su Ling tercengang. Sekte hantu mayat memiliki kekuatan yang sangat besar. Di bawah pemimpin sekte, ada wakil pemimpin sekte dan 3 jenderal hantu. Kekuatan ketiga hantu itu semuanya akan mencapai alam surgawi, di antaranya hantu kapak akan menjadi yang terlemah dan hantu Zantian akan menjadi yang terkuat. Sebelumnya, di pegunungan Warcraft, Jenderal Hantu Kapak dan Jenderal Hantu Bajue telah terbunuh. Hanya Jenderal Zantiangui yang tersisa yang merupakan jenderal yang paling mengancam. Aku tidak ingin frustrasi dengan seni bela diri dan Taoisme. Aku akan pergi ke ujian mahasiswa baru ini. Mata Su Ling tegas dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, Ying tua menatap Su Ling dengan sangat puas. Dia mengeluarkan kartu kehidupan dari tangannya dan memberikannya kepada Su Ling. Dia berkata, benda ini adalah kartu kehidupan. Jangan gunakan kecuali jika terpaksa. Apa yang bisa dilakukan kartu kehidupan ini? Su Ling bertanya-tanya. Menyelamatkan hidupmu. Bayangan tua itu berkata langsung, di dalam kartu kehidupan, ada jimat leluhur paviliun Raja Pedang, yang dapat menyelamatkan hidupmu jika perlu. Bahkan jika pemimpin sekte hantu mayat datang sendiri, dia mungkin tidak dapat menghapus jimat di kartu kehidupan. Mendengar ini, Su Ling terkejut karena kartu kehidupan itu begitu berharga. Jimat itu menyegel jimat leluhur dengan metode rahasia. Begitu jimat itu dilepaskan, jimat itu dapat menahan serangan dan menyelamatkan hidupnya. Tidak diragukan lagi, ini adalah jimat untuk Su Ling. Di saat kritis, kamu dapat menyelamatkan hidup Su Ling. Terima kasih, bayangan tua. Su Ling berkata dengan penuh rasa terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Pak Tua Ying melambaikan tangannya dan berkata, Wang Huan akan berpartisipasi dalam ujian mahasiswa baru kali ini. Pada saat itu, kau harus berjanji padaku untuk membawa Wang Huan kembali hidup-hidup. Wang Huan adalah temanku. Bahkan jika kau tidak mengatakannya, aku akan membantunya semampuku. Su Ling berkata dengan suara yang dalam, tetapi apakah ada yang akan mengancamnya dalam ujian mahasiswa baru ini? Haha, Pak Tua Ying tidak dapat menahan tawa, setengah menyipitkan matanya, menatap Su Ling dan berkata sambil tersenyum, dia adalah keturunan dari jenderal pengkhianat, ada banyak orang yang ingin dia mati, terutama orang dalam keluarga kerajaan. Su Ling terdiam, dia tahu siapa yang dimaksud Ying Lao dengan orang itu. Lagi pula, dalam keluarga kerajaan yang begitu besar, tidak banyak orang yang bisa mengendalikan hidup dan mati orang lain. Siapa lagi kalau bukan Kaisar Li? Begitu, Su Ling mengangguk sambil berpikir. Baiklah, aku datang kepadamu untuk urusan Wang Huan dan memberimu kartu kehidupan. Kau bisa kembali sekarang. Bayangan tua itu berkata dengan lemah, memberi isyarat agar Su Ling bisa pergi. Su Ling membungkuk kepada Ying tua dan langsung berbalik. Lagi pula, Wang Huan adalah murid Ying Lao. Bahkan jika Ying Lao tidak peduli dengan Wang Huanmo, Ying Lao adalah orang yang paling peduli dengan Wang Huan dalam hal hidup dan mati. Keesokan paginya, Su Ling pergi berperang dengan pakaian tipis. Semua tasnya dimasukkan ke dalam ring olehnya.
Dia menunggu di luar menara pedang lebih awal. Segera, beberapa murid dari gerbang dalam datang ke arah suling. Di antara para murid sekte dalam, orang yang menjadi pemimpinnya adalah Han Xiaowen. Prestasi Han Xiaowen telah mencapai 9 tingkat alam Zhenwu, yang sedikit lebih baik dari sebelumnya. Para murid dalam itu tahu bahwa ada pertentangan antara Han Xiaowen dan Suling. Oleh karena itu, orang-orang itu mengira Han Xiaowen akan membuat Suling dalam masalah kali ini. Namun, yang mengejutkan semua orang, Han Xiao bertanya dan berjalan cepat ke Suling tanpa berkata apa-apa. Dia bahkan tidak melihat Suling. Orang-orang bingung, terutama para murid dalam yang datang bersama Han Xiaowen. Anda tahu, Han Xiao berada di menara pedang sebelumnya, tetapi dia dipukuli oleh Suling. Han Xiao bertanya tentang akun itu. Apakah dia baru saja menelannya? Saudara Han, Suling ada di sana. Apa yang kamu lakukan? Zhang Yu, seorang siswa 8 kali lipat di wilayah Zhenwu, merendahkan suaranya dan berbisik kepada Han Xiao. Ya, Saudara Han, ini di luar menara pedang. Jika kamu tidak membunuhnya, kamu harus memberinya kekuatan. Siswa 8 kali lipat lainnya di Zhenwu, bernama Wang Lin, menatap dingin ke arah Suling dan berbisik. Han Xiaowen sama sekali tidak peduli dengan hasutan para murid dalam itu, dan bahkan beberapa mengejek. Saat ini, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Han Xiaowen. Sekarang dia takut pada Suling. Ketakutan ini adalah ketakutan spiritual. Singkatnya, Han Xiao takut pada Suling. Namun, untuk menjaga wajahnya, Han Xiao bertanya, dia harus mengeraskan kepalanya dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir. Setelah kita meninggalkan paviliun Raja Pedang, aku punya 100 cara untuk membiarkannya mati tanpa tempat pemakaman." Bagi Han Xiaowen, Suling telah menjadi iblis hati. Cara terbaik untuk menyingkirkan iblis hati adalah dengan membiarkan iblis hati menghilang dari akarnya. Oleh karena itu, meskipun dia takut pada Suling, Han Xiaowen bertekad untuk membunuh Suling di kota Mingwang atau di persidangan mahasiswa baru. Selain itu, dia ingin membunuh Suling sendiri, menghapus penghinaan dan membasmi iblisnya. Ketika Han Xiaowen muncul, Suling pasti memperhatikan kemunculan Han Xiaowen pertama kali. Suling selalu memiliki seringai menghina di wajahnya. Kemarin, Han Xiaowen berani menghentikannya dan dibersihkan olehnya. Sekarang tampaknya Han Xiaowen tidak berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Suling tersenyum di sudut mulutnya. Melihat pertanyaan Han Xiao semakin dekat, dia tidak bisa menahan tawa. Dan berkata, "Kakak Han, kamu di sini. Aku telah banyak menyinggungmu. Aku harap Kakak Han akan memaafkanku." Han Xiao bertanya, matanya tiba-tiba tenggelam, dan matanya penuh dengan warna yang ganas. Dia menatap Suling dan berkata dengan acuh tak acuh, "Adik seperguruan Su benar-benar bercanda. Kamu sudah lama tidak berada di paviliun Raja Pedang, dan kamu mungkin belum belajar untuk menghormati para pendahulumu. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu?" "Terima kasih, kakak senior Han." Suling tersenyum dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Pada saat ini, percakapan Suling dengan Han Xiaowen terlihat oleh beberapa murid dalam lainnya. Murid-murid dalam selalu dipimpin oleh Han Xiaowen. Melihat bahwa Suling berani berbicara dengan Han Xiaowen secara setara, para murid dalam itu secara alami merasa sangat marah. Wang Lin selalu pemarah. Dia segera melangkah maju, menunjukkan kemarahannya, dan berkata dengan suara yang kejam, "Bajingan kecil, jangan bicara di sana. Jika kamu benar-benar mampu, berdirilah dan bertarunglah dengan kakekmu Wang." Mendengar omelan itu, Suling mengerutkan kening dan menatap Wang Lin dengan dingin, tetapi senyum di wajahnya tidak berubah sama sekali. Suling hanya berdiri di sana dan menatap Wang Lin untuk waktu yang lama. Kulit kepala Wang Lin mati rasa ketika Suling menatapnya. Khususnya, ekspresi Suling yang tersenyum namun tidak tersenyum benar-benar menjijikkan. Wang Lin berkata dengan tegas, "Apa? Setelah meninggalkan menara pedang, apakah kamu bahkan tidak punya keberanian untuk berdiri?" Pada saat ini, Zhang Yu juga berdiri dan berteriak pada Suling, pengecut menasihati barang. "Kamu memenuhi syarat untuk berbicara dengan kakak senior Han. Itu penghinaan terhadap pintu dalam. Jika kamu ingin benar-benar mampu, berdirilah dan bertarunglah denganku." Menghadapi provokasi Wang Lin dan Zhang Yu, Suling merasa sedikit lucu. Dia tetap di tempatnya dan menonton adegan itu, seperti menonton monyet bermain. Dan Wang Lin dan Zhang Yu adalah dua monyet bodoh itu.
Ketika Wang Lin melihat Suling tertawa di wajahnya, dia bahkan lebih marah dan berteriak, berani tertawa dan mati. Pada saat ini, Wang Lin langsung bergerak. Dia adalah seniman bela diri ke-8 di alam Zhenwu. Dia juga yang terbaik di antara para murid gerbang dalam. Pada saat itu, begitu dia bergerak, dia disertai oleh metode guntur dan Xuanqi yang sombong, yang seperti gelombang, menyerbu Suling. Pada saat ini, semakin banyak murid datang keluar menara pedang, terutama mahasiswa baru, siap untuk pergi ke kota Raja Ming untuk berpartisipasi dalam uji coba mahasiswa baru. Para murid itu terkejut ketika mereka melihat tindakan Wang Lin terhadap Suling, terutama ketika mereka melihat 8 kekuatan negara Zhenwu meletus oleh Wang Lin. Wang Lin benar-benar ganas. Dia mengeluarkan semua kekuatannya untuk menghadapi Suling. Dia jelas ingin membunuh Suling secara langsung. Ya, Wang Lin benar-benar penuh kebencian. Tidak tahu malu untuk melawan wilayah Yuanwu karena dia adalah prajurit 8 lapis di wilayah Wu yang sebenarnya. Pukulan Wang Lin kemungkinan akan membunuh Suling secara langsung. Banyak mahasiswa baru yang tidak asing dengan nama Suling. Bagaimanapun, Suling benar-benar terlalu terkenal dan telah menciptakan terlalu banyak keajaiban yang luar biasa. Sekarang, melihat Wang Lin membombardir Suling dengan 8 kekuatan Zhenwu, para murid baru itu secara alami merasa takut. 8 tingkat wilayah Zhenwu cukup untuk menghancurkan gunung dan batu, dan dapat membunuh Suling dengan satu telapak tangan. Mendengar kata-kata terkejut dari orang-orang di sekitarnya, Wang Lin mencibir, "Bajingan kecil sialan, matilah untukku." Jejak telapak tangan yang sombong itu mendorong keluar dan jatuh di kepala Suling. Namun, pada saat ini, bayangan indah rambut panjang ramping tiba-tiba muncul di depan Suling. Bang! Kemudian, mendengar suara keras, Wang Lin terhuyung mundur 3 atau 4 meter dan hampir jatuh ke tanah. Mereka tercengang. Mereka semua melihat bayangan cantik itu dan berkata dengan heran, "Bukankah ini Su Xiaomei? Konon katanya dia adalah adik Suling. Awalnya aku tidak percaya, sekarang sepertinya dia adalah adik Suling. Ya, lihat saja penampilan mereka. Su Xiaomei langsing dan cantik, tetapi Suling Chang sangat biasa. Mereka sama sekali tidak mungkin kakak beradik." Seseorang berkata langsung. Suling merasa ingin muntah darah saat mendengarnya. "Sial, apa yang dimaksud dengan panjang secara umum? Jika kamu bisa, berdirilah dan lihat apakah aku tidak akan memukul wajahmu menjadi kepala babi." Meskipun dia marah, Suling harus mengakui bahwa penampilan Su Xiaomei memang menjadi semakin cantik seiring bertambahnya usia, dan posturnya semakin anggun, terutama temperamennya yang istimewa, yang membuat orang merasa tidak terjangkau dan tidak berani mendekat dengan mudah. Suling tahu sesuatu tentang asal-usul Su Xiaomei, jadi dia tahu bahwa temperamen unik Su Xiaomei akan semakin terlihat jelas seiring bertambahnya usia. Temperamen ini tidak disamarkan, tetapi nyata. Status Su Xiaomei tidak memungkinkannya untuk menjadi sangat biasa. Dia terlahir berbeda dan menunjukkan temperamen yang mulia. Pada saat ini, Su Xiaomei berdiri di depan Suling dan membantu Suling menghalangi telapak tangan Wang Lin. Di wajah cantik Su Xiaomei, dia meluangkan waktu untuk menghapus beberapa warna dingin dan ganas. Dia menatap Wang Lin yang terkejut olehnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu mencari kematian?" Wang Lin tidak pernah menyangka bahwa dirinya juga seorang pendekar tingkat 8 di alam Zhenwu. Ia terkejut dan terlempar keluar oleh Su Xiaomei yang baru saja memasuki alam Zhenwu. Meskipun ia sangat marah sekarang, ia tidak berani melakukannya lagi, karena pada saat itu, ia menyadari bahwa kekuatan yang kuat dan mendominasi dalam diri Su Xiaomei benar-benar jauh lebih kuat darinya. Bahkan jika kultivasi alam Su Xiaomei tidak sebaik dirinya, kekuatan Su Xiaomei jelas berada di atasnya. Wang Lin memahami hal ini pada saat itu. Pada saat itu, Wang Lin nyaris tidak bisa berdiri dari tanah. Ia terbatuk pelan, meskipun ada darah yang memudar di sudut mulutnya, dadanya sangat sakit. Ia menatap Su Xiaomei dan berkata dengan suara yang dalam, ia menghina murid-murid dalam. "Bukankah ia seharusnya bertarung? Jika ia bertarung, kau seharusnya mati." Tubuh Su Xiaomei tiba-tiba bergetar. Ia mempraktikkan formula es dingin, dan seluruh tubuhnya memancarkan napas dingin yang mendominasi, yang langsung menyelimuti Wang Lin. Hampir dalam sekejap, tubuh Wang Lin bergetar, seluruh tubuhnya diselimuti dingin, dan bahkan es muncul di antara alisnya. Wang Lin buru-buru berkata, dia seharusnya tidak bertarung. Dia seharusnya tidak bertarung.
Aku mencari masalah. Melihat Wang Lin yang lembut, Su Xiaomei tiba-tiba mendengus dingin dan berteriak, jika aku berani memiliki waktu lagi, aku tidak akan pernah mengampunimu. Setelah mengatakan itu, warna dingin di wajah Su Xiaomei tiba-tiba menghilang. Dia berbalik, menatap Su Ling dan berkata, Kakak Su, pergilah ke kota Mingwang hari ini, dan adik perempuanku akan mengikutimu. Ya, Su Ling mengangguk berat dan berkata dengan senyum pahit, namun, adik perempuan, kamu harus berjanji pada kakak Su bahwa kamu tidak akan pernah melakukan apapun pada orang-orang yang tidak tahu malu itu lagi. Kakak Su belum memperhatikan mereka. Jika kamu memukul mereka, kamu hanya akan mengotori tanganmu. Petik 2. Seluruh hadirin terkejut mendengar ucapan ini. Ketika mereka melihat Su Ling, mereka tiba-tiba tampak sedikit lebih menghina. Sial, kekuatan ini bagus. Semua orang melihat pemandangan tadi. Jika Su Xiaomei tidak muncul tepat waktu, Su Ling akan dibersihkan secara serius oleh Wang Lin. Namun sekarang, Su Ling benar-benar mengatakan bahwa orang-orang seperti Wang Lin adalah orang-orang yang tidak tahu malu. Dia dapat menyingkirkan mereka. Lucu sekali. Bagaimanapun juga, Wang Lin juga seorang murid internal. Dia memiliki kekuatan hegemonik 8 kali lipat dari wilayah Zhenwu. Saat ini, semua orang melihat kekuatan Su Ling, tetapi itu hanya puncak 8 kali lipat dari wilayah Yuanwu. Jika Su Ling benar-benar berani bertarung dengan Wang Lin pasti dapat kehilangan Su Ling setiap menit dan detik. Namun, mengingat Su Linggang sedang berbicara dengan Su Xiaomei, jika sudah saatnya memaksa, janganlah kita bersikap lembek. Semua orang bisa mengerti mengapa Su Ling berbicara seperti itu. Lagi pula, selama ada gadis di dekatnya, pria tidak bisa berkata ya. Ini masalah akal sehat. Wang Lin sangat marah. Su Ling, seorang pecundang, berkata di depan semua orang bahwa dia adalah pria yang tidak tahu malu dan bahwa dia bisa menyingkirkannya. Itu adalah penghinaan baginya. Saat ini, ketika Wang Lin menatap Su Ling, dia tampak lebih galak dan berkata dengan suara yang dalam, bajingan sialan, ketika kamu tiba di kota Raja Dinasti Ming, selama kamu berani memasuki 100.000 gunung, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikubur, dan menghancurkanmu berkeping-keping. Han Xiao bertanya apakah dia bisa merasakan kemarahan Wang Lin ketika dia tetap di samping Wang Lin. Dia menepuk bahu Wang Lin, merendahkan suaranya dan berkata, jangan khawatir. Setelah meninggalkan paviliun Jianwang, kita punya beberapa cara untuk membunuhnya. Ya, Wang Lin mengangguk, matanya suram, penuh kebencian terhadap Su Ling. Su Ling pasti tahu pikiran jahat Wang Lin, Han Xiaowen, dan yang lainnya, tetapi Su Ling tidak ingin mengatakan lebih banyak. Bagaimanapun, dia akan berpartisipasi dalam ujian mahasiswa baru ini. Su Ling tahu betul bahwa banyak kekuatan pasti akan membunuhnya dalam ujian ini. Di antara mereka, pasti ada bangsawan, keluarga Ye, dan sekte hantu mayat. Namun, Su Ling tidak kenal takut, dan hatinya dalam seni bela diri sangat teguh. Ujian mahasiswa baru ini hanya akan membantunya mengasah pikirannya, dan tidak dapat menghentikannya untuk melangkah lebih jauh. Selain itu, Su Ling memiliki banyak kartu. Jika dia menggunakan semua kartunya, dia yakin bahwa dia tidak akan kalah dari siapapun dalam ujian ini. Seiring berlalunya waktu, semua murid baru telah tiba di luar menara pedang. Wang Huan juga datang keluar menara pedang. Su Ling dan Wang Huan belum bertemu selama beberapa hari. Ketika dia melihat Wang Huan lagi, Su Ling terkejut dan berkata, Saudara Wang, apakah kamu telah melangkah ke Zhenwu? Benar sekali, baru kemarin, aku baru saja melangkah ke alam Zhenwu. Kali ini aku pergi ke 100.000 gunung di kota Mingwang untuk mengikuti ujian. Aku ingin lebih memantapkan diriku. Wang Huan berkata sambil tersenyum. Bagi para praktisi seni bela diri, ini jelas merupakan kesempatan langka untuk pergi ke daerah perbatasan untuk berpartisipasi dalam pengalaman dalam skala besar. Selain itu, ujian ini diselenggarakan oleh keluarga kerajaan, perguruan Danwu, paviliun Jianwang, dan Villa Fengbo. Skalanya sangat besar, dan ribuan murid berpartisipasi dalam ujian tersebut. Jika mereka dapat menonjol dalam ujian ini, itu juga merupakan konfirmasi atas kekuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, Wang Huan telah lama ingin mencoba, dan dia menantikan ujian baru ini. Su Ling, kekuatanmu juga telah mengalami kemajuan pesat. Kamu telah mencapai 8 puncak alam Yuanwu.
Tampaknya kamu akan segera dapat memasuki alam Zhenwu. Wang Huan menatap Suling dengan saksama dan menilai bahwa Suling adalah 8 puncak alam Yuanwu. Kekuatannya memang jauh lebih tinggi dari sebelumnya, katanya. Hehe, Saudara Wang, aku sedang berada di jalan seni bela diri dan jangan biarkan aku menerobos begitu cepat. Aku khawatir aku akan tetap berada di 8 puncak alam seni bela diri Yuan untuk waktu yang lama sebelum aku memilih untuk menerobos alam seni bela diri yang sebenarnya. Suling tersenyum dan menjelaskan. Yah, setiap orang memilih jalan seni bela diri yang berbeda. Tetapi selama hati seni bela diri Anda cukup kuat, saya yakin Anda akan dapat keluar dari jalan seni bela diri Anda. Wang Huan mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli jalan seni bela diri mana yang Anda ambil, tujuan akhir kita adalah menjadi jalan seni bela diri yang paling kuat. Bagus. Suling setuju dengan pandangan Wang Huan bahwa bagi seorang seniman bela diri, jika dia tidak dapat keluar dari seni bela diri yang paling kuat, maka kultivasi seniman bela diri tersebut tidak akan berarti. Tepat ketika Suling sedang berbicara dengan Wang Huan, Tetua Bai Qing datang. Ketika mereka melihat Tetua Bai Qing datang, mereka semua terdiam. Tetua Bai Qing datang ke Menara Pedang dan berkata kepada orang-orang, saya akan memimpin tim untuk ujian mahasiswa baru ini, dan murid-murid dalam akan mengantar kalian ke kota Raja Ming. Mendengar apa yang dikatakan Tetua Bai Qing, semua orang tidak dapat menahan diri untuk mengangguk. Kali ini, perjalanan ke kota Raja Ming sangat jauh. Itu harus dikawal oleh seorang prajurit. Namun, saat berikutnya, semua orang menatap Suling dengan saksama. Karena, tadi, Suling menyinggung murid dalam Han Xiao. Semua orang tahu betul, saya khawatir Suling tidak akan mendapatkan buah yang baik untuk dimakan dalam perjalanan ke sini, dan mungkin akan meninggal dalam kecelakaan. Memikirkan hal ini, semua orang terkejut dan merasa sedikit kasihan pada Suling. Suling tahu apa yang dipikirkan orang-orang. Dia merasa sangat lucu, tidak realistis bagi Han Xiao dan yang lainnya untuk ingin membunuhnya. Mereka tidak cukup untuk membunuhku. Suling berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Kemudian, Suling menenangkan pikirannya dan mendengarkan Tetua Bai Qing berteriak, semua murid Paviliun Raja Pedang, ayo berangkat. Keluarga kerajaan, Akademi Danwu, Paviliun Jianwang, dan Villa Fengbo memiliki momentum yang hebat dan pergi ke wilayah perbatasan, yang merupakan lokasi kota Raja Ming. Kota Raja Ming terletak di perbatasan. Pada saat yang sama, kota ini didukung oleh 100.000 gunung. Medannya alami dan sangat berbahaya. Ada binatang buas yang ganas, tumpukan hetian, dan gunung besi hitam yang tak berujung, yang membuat orang gemetar dan tidak berani mendekat dengan mudah. Secara khusus, dikatakan bahwa masih ada seniman bela diri di 100.000 gunung. Tetapi 100.000 gunung sangat berbahaya. Hewan-hewan liar sangat ganas. Jika ada prajurit di pegunungan, para prajurit itu pasti sangat kuat. 10 hari kemudian, Suling mengikuti pasukan Paviliun Jianwang dan akhirnya tiba di luar kota Mingwang pada tanggal yang ditentukan 10 hari kemudian. Saat ini, senja mulai redup, matahari terbenam miring, dan warna langit dan bumi digariskan bersama, yang membuat orang mabuk. Kota Raja Ming ada di depan. Turun dari kudamu dan berjalan kaki. Penatua Bai Qing memimpin tim. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas ujian mahasiswa baru Paviliun Jianwang. Dia melihat kebarisan panjang 100 orang di belakangnya dan berteriak. Ya, Han Xiaowen adalah orang pertama di sekolah dalam. Selama ujian mahasiswa baru, keselamatan lebih dari 100 orang berada di bawah tanggung jawab para murid sekolah dalam, yang dipimpin olehnya. Suling turun dari tunggangannya dan melihat kota Raja Ming di kejauhan. Kota itu jauh lebih besar dari yang dia kira. Tembok yang menjulang tinggi setinggi 30 meter. Di luar tembok kota, ada selokan yang dibangun secara artifisial, sedalam sekitar 10 meter. Seluruh kota Raja Ming, di bawah tembok yang menjulang tinggi dan selokan besar yang dalam, menjadi sekokok emas. Di belakang kota yang stabil ini, ada 100.000 gunung yang legendaris dan gunung-gunung yang terus-menerus. Di bawah kabut abu-abu kecoklatan, mereka membingungkan, membuat orang merasa dingin di lubuk hati mereka dan tidak berani mendekatinya dengan mudah. Pikiran Suling bergetar. Sebelum tiba di kota Raja Ming, dia mendengar Tetua Bai Qing menyebutkan bahwa kota Raja Ming dapat disebut sebagai tempat yang berbahaya. Pada saat yang sama, kota Raja Ming juga merupakan garis pertahanan terpenting Kekaisaran Lanxing.
Garis pertahanan ini dijaga oleh ayah Wang Huan, Wang Po. Kemudian, Wang Po dibunuh karena pengkhianatan, dan garis pertahanan ini diserahkan kepada penguasa kota Raja Ming saat ini. Melalui uraian tetua Bai Qing, Su Ling dapat memahami betapa pentingnya garis pertahanan kota Raja Ming, yang didukung oleh 100.000 gunung, bagi Kekaisaran Lanxing. Begitu garis pertahanan ini hilang, maka akan berada dalam bahaya besar. Oleh karena itu, penguasa kota yang menjaga kota dinasti Ming dianugerahi gelar Raja Dinasti Ming oleh Kaisar Li. Ini adalah nama keluarga Wang yang berbeda. Menjadi raja sudah cukup untuk menunjukkan pentingnya Raja Ming. Ming Wang, bermarga Wu, bernama Wu Ming. Wu Qichai, yang sebelumnya disembah oleh para tetua, sekarang menjadi prajurit rangkap 3 di alam Zhenwu. Dia memiliki kekuatan dan bakat seni bela diri yang hebat, dan termasuk yang teratas. Wu Qichai adalah putra Wu Ming, Raja Dinasti Ming. Medan di sini berbahaya, dan perbatasan dengan negara-negara tetangga sepenuhnya berada di daerah perbatasan. Sangat cocok untuk datang ke sini untuk uji coba. Di satu sisi, ini dapat menunjukkan kekuatan nasional Kekaisaran Lanxing. Di sisi lain, ini juga dapat memberikan latihan penuh kepada anak-anak yang baru lahir. Su Ling mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Jauh sebelum datang, Su Ling telah membuat beberapa persiapan. Selain mengandalkan 100.000 gunung, kota Raja Ming juga mendirikan perbatasan dengan Kekaisaran Honglian di dekatnya. Sekarang, murid-murid baru dari beberapa kekuatan utama Kekaisaran Lanxing datang ke perbatasan untuk berpartisipasi dalam uji coba. Tidak mungkin Kekaisaran Honglian belum menerima berita itu. Memikirkan hal ini, Su Ling mengusap beberapa warna bermartabat di wajahnya. Saya khawatir ujian mahasiswa baru ini tidak sesederhana yang diharapkan, dan mungkin tidak akan berjalan mulus. Tepat saat Su Ling memikirkan masalah ini, Su Xiaomei turun dari kudanya dan berjalan di samping Su Ling. Sekarang tingkat kultivasi Su Xiaomei telah mencapai tahap awal Zhenwu, tetapi tulang hitam Su Xiaomei terbangun menjadi tulang pedang, dan menelan 0 absolut untuk memperkuat formula es dinginnya. Oleh karena itu, kekuatan Su Xiaomei jauh lebih baik daripada seniman bela diri Zhenwu biasa. Kakak Su, apakah gunung hitam itu yang akan kita coba kali ini? Su Xiaomei bertanya kepada Ling, menatap 100.000 gunung yang terus-menerus di kejauhan. Ya, Su Ling mengangguk dan berkata sambil tersenyum, adik perempuan, setelah ujian, kamu harus mengikutiku. Kakak Su, kamu akan melindungimu. Su Ling tersenyum beberapa kali, mengulurkan tangan dan membelai rambut Su Xiaomei. Su Xiaomei memasang beberapa senyum di wajahnya dan segera berkata, Dia tahu bahwa dengan kekuatan Su Ling saat ini, dia sama sekali tidak bisa melindunginya. Namun baginya, selama Su Ling bisa melindungi hatinya, itu sudah cukup. Bagaimanapun, kekuatannya sekarang tidak lemah. Dibandingkan dengan para seniman bela diri yang berusia 8 atau bahkan 9 tahun di Zhenwu, dia dapat memiliki kekuatan perang. Ini adalah kepercayaan dirinya. Dia tidak dapat dibunuh kecuali jika itu dari wilayah Tianwu. Jika tidak, akan sulit untuk mengalahkannya hanya dengan mengandalkan Zhenwu. Memikirkan hal ini, mata Su Xiaomei tiba-tiba menjadi tegas. Dia tidak peduli berapa banyak tempat yang bisa dia dapatkan dalam uji coba mahasiswa baru ini. Yang benar-benar membuatnya peduli dengan ujian ini adalah keselamatan Su Ling. Dia tidak akan membiarkan Su Ling mengalami kecelakaan apapun. Pada saat ini, Wang Huan juga datang ke arah Su Ling dan berkata dengan suara rendah, orang-orang dari perguruan tinggi Danwu datang. Hah, mendengar ucapan itu, Su Ling tertegun dan melihat ke belakang paviliun Raja Pedang. Memang ada barisan panjang lain yang datang menuju kota Raja Ming. Melihat bendera yang cerah, Su Ling menilai bahwa barisan panjang itu memang perguruan tinggi Danwu. Bagaimanapun, ujian kehidupan baru ini diadakan bersama oleh beberapa kekuatan besar di ibu kota Kekaisaran. Itulah sebabnya mereka memilih tempat paling berbahaya di Kekaisaran Lanxing. Jika itu hanya uji kekuatan, mereka tidak akan memilih 100.000 gunung. Bagaimanapun, bahaya 100.000 gunung tidak sebanding dengan pegunungan Warcraft. Segera, tim perguruan tinggi Danwu datang ke paviliun Raja Pedang dari belakang paviliun Raja Pedang. Jumlah mahasiswa dari perguruan tinggi Danwu yang datang untuk mengikuti ujian mahasiswa baru kali ini hampir sama dengan jumlah mahasiswa dari paviliun Jianwang. Mereka semua berjumlah lebih dari 100 orang. Pemimpin perguruan tinggi Danwu adalah wakil presiden mereka San Changkong dan Dan Susi.
Selain itu, perguruan tinggi Danwu mengirim akademi militer untuk memastikan keselamatan mahasiswa baru selama ujian. Oleh karena itu, ketika mahasiswa perguruan tinggi Danwu datang ke paviliun Raja Pedang, Su Ling melihat beberapa sosok yang dikenalnya pada pandangan pertama. Kakak beradik Chen Xi dan Chen Jue, serta Xiao Bing dan Sue yang membawa bunga es kemanapun mereka pergi. Namun, kemunculan Xiao Xuexue di sini masih sangat mengejutkan. Karena Xiao Xuexue tidak suka berpartisipasi dalam hal-hal ini. Namun kali ini, Xiao Xuexue datang untuk pertama kalinya, yang mengejutkan kedua wakil presiden, San Changkong dan Dan Susi. Tatapan mata Su Ling menyapu Xiao Xuexue, dan dia tidak bisa tidak mengagumi wajah cantik Xiao Xuexue. Saat ini, Xiao Xuexue mengenakan gaun putih panjang. Bahkan jika ada cadar putih untuk menutupi wajahnya yang cantik, dia tidak dapat menutupi penampilan mudanya. Hampir pada saat pertama, Xiao Xuexue, dengan ketajaman yang luar biasa, memperhatikan mata Su Ling yang aneh. Meskipun dikatakan bahwa Xiao Xuexue, yang tampak seperti negara dan kota, sering menarik perhatian orang, dia merasa sangat akrab dengan mata dari Su Ling. Seketika, Xiao Xuexue mengerutkan kening dan berjalan menuju Su Ling. Di luar kota Mingwang, di gurun Xiao Xiao, salju dan es Xiao Xiao muncul di kakinya setiap kali melangkah. Meskipun lingkungan sekitarnya panas, itu masih tidak dapat mencairkan bunga-bunga es itu. Tak lama kemudian, Xiao Xuexue datang ke Su Ling. Dia menyipitkan matanya, wajahnya yang cantik ditutupi oleh benang putih. Beberapa mata yang lentur bersinar di matanya yang indah dan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah lama mencarimu." Mendengar perkataan Xiao Xuexue, Su Ling tercengang dan tiba-tiba berantakan di lubuk hatinya. "Su Ling, dia mungkin menemukan bahwa kamu adalah Dan Wuchen." Pada saat yang sama, kucing hitam itu dengan cepat mengingatkan. Su Ling merasa sangat tidak berdaya. Pengingat kucing hitam saat ini sama sekali tidak berguna. Karena kalimat, "Aku sudah lama mencarimu," yang tiba-tiba diucapkan oleh Xiao Xuexue tadi membuktikan bahwa Xiao Xuexue telah menemukan identitas asli Su Ling. Su Ling tidak ingin mengungkap bahwa dia adalah Dan Wuchen. Saat ini, dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, "Bukankah kakak laki-lakiku ikut denganmu?" Xiao Xuexue tersenyum, tetapi matanya yang bergerak sedikit dingin saat ini. Dia ingin melihat melalui Su Ling. Dia tersenyum dan berkata, "Dia tidak ikut dengan kita. Aku sudah lama mencarimu. Apakah kamu tahu di mana kakak laki-lakimu?" Su Ling menatap Xiao Xuexue dalam-dalam. Dia tahu bahwa Xiao Xuexue tidak mengungkap identitasnya. Sebaliknya, Xiao Xuexue sengaja membantunya menyembunyikannya. "Aku belum melihatnya akhir-akhir ini." Su Ling menggelengkan kepalanya dan berkata. Pada saat ini, saudara laki-laki Chen Xi dan Chen Jue juga datang ke Su Ling, menatap Su Ling untuk waktu yang lama, dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu Su Ling? Adik seperguruan Dan Wuchen?" "Ya, benar." Su Ling tersenyum dan berkata. Di perguruan tinggi Danwu, Su Ling menjelma menjadi Dan Wuchen dan bertarung melawan Chen Xi dan Chen Jue. Harus dikatakan bahwa kekuatan Chen Xi dan Chen Jue memang sangat sombong. Sungguh menakutkan untuk mencapai kekuatan di atas 8 tingkat Zhenwu. Namun, dengan cara Su Ling saat ini dan fakta bahwa Su Ling memiliki pedang Tianhuang yang ditempa ulang, bahkan jika Chen Xi dan Chen Jue menunjukkan kekuatan mereka di masa puncak, Su Ling tidak takut dan setidaknya bisa mundur. Ini adalah kepercayaan diri Su Ling. Su Xiaomei, yang tetap di dekatnya, telah menatap Xiao Xuexue dengan dingin sejak Xiao Xuexue muncul di depan Su Ling. Kemunculan Xiao Xuexue seperti musuh yang kuat bagi Su Xiaomei. Karena Xiao Xuexue juga merupakan keterampilan untuk mengolah seri es dan salju. Selain itu, ada hawa dingin pada Xiao Xuexue, yang membuat Su Xiaomei merasa kedinginan. Rasa dingin ini sangat istimewa. Ketika Su Xiaomei memikirkannya, dia tahu bahwa rasa dingin ini seharusnya disebabkan oleh latihan keterampilan atribut es Xiao Xuexue sepanjang tahun. Rasa dingin ini secara khusus digunakan untuk menahan mereka yang berlatih keterampilan atribut es. "Kakak Su, apa hubungan antara kamu dan kakak perempuan ini?" Su Xiaomei bertanya kepada Su Lingzi dengan mulut kecilnya dan menatap Xiao Xuexue. "Dia adalah teman kakak Su." Su Ling tersenyum dan menjelaskan. "Hanya teman." Su Xiaomei masih sedikit tidak senang, bertanya-tanya. "Sebenarnya hanya teman. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya." Su Ling cepat-cepat menjelaskan. "Oh, adik perempuanku tahu.
Su Xiaomei menghela napas lega dan menatap Xiao Xuexue dengan lebih lembut. Wajah Xiao Xuexue cantik, dan temperamennya yang dingin membuat orang-orang merasa kasihan. Oleh karena itu, di ibu kota kekaisaran, Xiao Xuexue memiliki banyak pelamar. Namun, sangat disayangkan bahwa para pengejar itu bahkan tidak melihat Xiao Xuexue, atau bahkan tidak memperhatikannya sama sekali. Bagaimanapun, kultivasi alam telah mencapai levelnya saat ini. Dia telah lama kurang memperhatikan hubungan antara pria dan wanita. Dia gigih dalam mengejar seni bela diri tertinggi. Karena itu, dia tidak sabar untuk menemukan cara untuk menghilangkan rasa dingin di tubuhnya. Rasa dingin di tubuhnya akan menjadi rantai yang mengikatnya pada seni bela diri yang paling kuat, sehingga dia tidak berani melangkah maju. Meskipun dia sangat kuat, dengan peningkatannya, rasa dingin di tubuhnya akan menjadi semakin kuat sampai suatu hari, rasa dingin di tubuhnya tidak dapat ditekan dan akan melahapnya. Pada saat itu, dia akan mati. Sebelumnya, Xiao Xuexue pernah bertarung dengan Dan Wuchen. Ia memukul Dan Wuchen dengan telapak tangan es dingin, tetapi Dan Wuchen melarutkan hawa dingin yang disuntikkan ke dalam tubuhnya dengan metode rahasia. Sejak saat itu, Xiao Xuexue tahu bahwa pasti ada cara untuk menghilangkan hawa dingin pada Dan Wuchen. Namun setelah itu, Xiao Xuexue mencari Dan Wuchen beberapa kali, tetapi ia tidak dapat menemukan Dan Wuchen. Pil itu tidak berdebu, seperti menghilang begitu saja, seolah-olah tidak pernah muncul, dan seluruh orang itu menghilang tanpa jejak. Xiao Xuexue telah berencana untuk memanfaatkan ujian mahasiswa baru ini untuk menemukan sosok Dan Wuchen, tetapi sekarang, Dan Wuchen tidak menemukannya, tetapi ia menemukan adik seperguruan Dan Wuchen, Su Ling. Dan, Xiao Xuexue tiba-tiba menemukan bahwa Dan Wuchen sebenarnya adalah Su Ling. Menemukan Dan Wuchen berarti hawa dingin di tubuhnya dapat dipatahkan. Xiao Xuexue menyeka beberapa senyuman di wajahnya. Ia menatap Su Xiaomei yang berdiri di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Adik perempuan, aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan saudaramu Su." Seketika, Xiao Xuexue menatap kerumunan orang di Akademi Danwu dan berkata, "Namun, kakak perempuan itu memiliki hubungan yang tak terhitung jumlahnya dengan kakak Sumu." Ketika dia mengatakan ini, Xiao Xuexue merasakan kegembiraan yang luar biasa. Dia tersenyum tipis, dan orang yang dia maksud tadi adalah Lu Sueyao. Hubungan antara Su Ling dan Lu Sueyao telah menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran jauh sebelumnya. Terutama sekarang, Lu Sueyao telah didemobilisasi oleh Pangeran ke-6 dan telah menjadi wanita yang dibenci oleh semua orang. Saya khawatir tidak ada yang akan menikahinya di masa depan. Hal ini mendorong Su Ling ke puncak badai. Banyak orang bahkan mulai berkata terus terang bahwa Lu Sueyao dan Su Ling memiliki hubungan yang mencurigakan, dan Pangeran ke-6 menemukan hubungan ini sebelum dia membatalkan pernikahannya dengan Lu Sueyao. Hal ini membuat Su Ling menjadi sasaran kritik publik. Begitu pula, Lu Sueyao telah dibenci oleh semua orang. Dia telah berubah dari seorang murid Akademi Suci yang dikagumi semua orang di masa lalu menjadi penampilan yang tak tertahankan hari ini. Semua ini berkat Su Ling. Secara alami, tidak ada hubungan yang mencurigakan antara Su Ling dan Lu Sueyao. Mereka bahkan belum pernah bertemu sebelum kesepakatan untuk mengakhiri pernikahan. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki dasar emosional. Ini juga alasan mengapa Su Ling bersedia membatalkan pernikahan. Dua orang tidak memiliki dasar emosional dan dipaksa bersama, yang merupakan penghinaan terhadap pernikahan. Namun, penampilan Lu Sueyao yang tak tertahankan hari ini benar-benar ada hubungannya dengan Su Ling. Bagaimanapun, Su Ling, yang menjelma sebagai Dan Wuchen, menamparkan Pangeran ke-6 di Paviliun Lanxing, dan tamparan itu tetap karena ia membantu Lu Sueyao, yang menyebabkan kebencian Pangeran ke-6 terhadap Lu Sueyao, dan kemudian melampiaskan amarahnya pada Lu Sueyao. Su Ling menatap Lu Sueyao dengan saksama. Harus dikatakan bahwa Lu Sueyao tidak secerdas sebelumnya. Baru-baru ini, terlalu banyak hal yang terjadi. Lu Sueyao didemobilisasi oleh Pangeran ke-6. Ia dihina karena memiliki hubungan yang tidak terlihat dengan Su Ling, dan dikeluarkan dari keluarga Lu. Serangkaian pukulan ini hampir menjatuhkan Lu Sueyao. Kali ini, Lu Sueyao datang ke kota Raja Ming untuk berpartisipasi dalam uji coba mahasiswa baru, yang juga ia ajukan secara sukarela. Jika tidak, dengan statusnya sebagai murid halaman suci, tidak perlu datang ke sini untuk mengambil risiko. Lu Sueyao datang ke sini untuk menjauh dari ibu kota kekaisaran dan tempat yang menyedihkan saat itu. Su Ling menatap Lu Sueyao. Lu Sueyao.
juga menatap Suling. Tatapan mereka bertemu, dan suasananya sedikit canggung. Namun, Lu Sueyao tetap setenang mungkin, mengangguk pada Suling dan tersenyum. Suling tahu Lu Sueyao sedang tersenyum, tetapi saat ini, Suling tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, dia hanyalah pengamat dalam kehidupan Lu Sueyao. Apakah Lu Sueyao bahagia atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Su Xiaomei secara alami tahu bahwa Suling dan Lu Sueyao baru saja saling memandang, dan dia tiba-tiba mendengus dingin. Namun, mengingat hubungan sebelumnya antara Suling dan Lu Sueyao dan situasi Lu Sueyao saat ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebagai wanita, mengapa saling membunuh? Terlebih lagi, Lu Sueyao sekarang sangat menderita. Suling tahu bahwa Su Xiaomei tidak bahagia, jadi dia menoleh ke arah Xiao Suexue dan berkata, jika kamu ingin kakak laki-lakiku membantumu, kurasa sebaiknya kamu tidak merepotkanku. Jika Xiao Suexue tidak dengan sengaja menunjuk Lu Sueyao, apakah Suling akan membuat Su Xiaomei marah? Baiklah, begitu. Aku akan sering datang kepadamu akhir-akhir ini sampai kakak seniormu membantuku menyembuhkan penyakitku. Xiao Suexue tersenyum tipis, mengangguk dan berkata. Chen Xi dan Chen Jue sedikit bingung. Xiao Suexue sedang flu, yang bukan rahasia di seluruh perguruan tinggi Danwu. Hanya saja Xiao Suexue ingin mencari Danwu Chen untuk berobat. Apakah itu ada hubungannya dengan Xiao Suexue yang mencari Suling? Meskipun ada banyak kebingungan di hati mereka, mengingat temperamen Xiao Suexue, mereka tidak berani bertanya lebih banyak, kalau tidak mereka akan mudah dipukul. Aku tidak yakin kakak seniorku bisa menyembuhkanmu. Lagi pula, jika kamu memiliki penyakit otak, kakak seniorku tidak bisa menyembuhkanmu. Suling menatap Xiao Suexue dan berkata dengan suara yang dalam. Chen Xi dan Chen Jue tercengang ketika mereka mendengar Suling mengatakan ini. Apa yang salah dengan otaknya? Apakah Suling mengatakan bahwa Xiao Suexue sakit? Di perguruan tinggi Danwu, orang terakhir yang berani mengatakan bahwa Xiao Suexue sakit jiwa. Saya khawatir rumput di atas kuburan itu tingginya 2 meter. Jika Anda mencapai level Xiao Suexue, Anda tidak boleh mencaci maki. Apakah Suling gila? Apakah dia mengira kakak seperguruannya adalah Dan Wuchen dan kakak seperguruan Xiao Suexue tidak berani menyerangnya? Chen Xi mengangguk dalam hatinya dan menatap Suling dengan kaget. Dia berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Saat ini, perasaan batin Chen Jue hampir sama dengan perasaan Chen Xi. Temperamen Xiao Suexue diketahui oleh seluruh perguruan tinggi Danwu. Jangankan seniman bela diri biasa, bahkan bakat teratas Sangguanmi tidak berani memprovokasi Xiao Suexue. Bagaimanapun, kekuatan Xiao Suexue ada di sana, yang tidak berani diremehkan orang. Bahkan jika bukan karena hawa dingin di tubuh Xiao Suexue, kekuatannya pasti akan menghancurkan banyak orang berbakat. Bahkan Sangguanmi mungkin tidak sebanding dengannya. Namun, tepat ketika Chen Xi dan Chen Jue mengira Xiao Suexue akan sangat marah dan memukul Suling, bagaimana mereka bisa menduga Xiao Suexue tiba-tiba tertawa. Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara seperti itu padaku. Xiao Suexue tersenyum beberapa kali. Matanya yang indah selalu menatap Suling dan berkata, bahkan jika aku memiliki penyakit otak, kakak seniormu seharusnya bisa menyembuhkannya. Karena jika dia tidak bisa menyembuhkanku, kamu tidak bisa meninggalkan kota Raja Ming hidup-hidup. Ancaman, ini adalah ancaman yang sepenuhnya telanjang. Mendengar ini, Suling segera mengerutkan kening dan menatap Xiao Suexue dengan sangat serius. Dan Su Xiaomei sedikit marah. Dia menatap Xiao Suexue dan berkata dengan dingin, jika kamu berani membunuhnya, kamu tidak bisa meninggalkan kota Raja Ming hidup-hidup. Mendengar apa yang dikatakan Su Xiaomei, Xiao Suexue langsung tersenyum dan berkata, jika kamu mengatakan ini dalam 2 tahun lagi, aku bisa mempercayainya, tetapi sekarang, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan itu. Setelah mengatakan itu, Xiao Suexue berbalik dan pergi. Chen Xi dan Chen Jue juga bergegas pergi bersama Xiao Suexue. Suling tetap di tempatnya. Dia tahu bahwa Xiao Suexue tidak bercanda dengannya tadi. Jika dia tidak bisa menyembuhkan flu Xiao Suexue akan membunuhnya. Dan, sekarang Xiao Suexue tahu bahwa Dan Wuchen adalah orang yang dia pura-pura, yang sepenuhnya berada dalam genggamannya. Sepertinya Xiao Bingsui benar-benar bergantung padaku. Suling mengerutkan kening, tampak sangat serius, dan berkata dengan dingin di dalam hatinya. Segera, dia menatap Su Xiaomei di sampingnya,
memasang beberapa senyuman di wajahnya dan berkata, "Adik perempuan, dia baru saja bercanda dengan kakak Su. Jangan terlalu khawatir." Su Xiaomei menatap Su Ling dalam-dalam. Meskipun dia masih muda, dia bisa melihat bahwa Su Ling sengaja menghiburnya. Karena, tepat pada saat itu, Su Xiaomei benar-benar merasakan hawa dingin yang sangat kuat dari tubuh Xiao Xuexue. Hawa dingin seperti itu tidak akan pernah bisa dipalsukan. Dengan kata lain, jika Dan Wuchen tidak dapat menyembuhkan penyakit Xiao Xuexue, Su Ling akan membayar harganya. Saudara Su, hawa dingin di tubuhnya sangat istimewa. Tidak semudah itu untuk menyembuhkannya. Su Xiaomei berkata dengan suara yang dalam bahwa dia adalah jurus kultivasi dingin, dan dia sangat mengenal hawa dingin, tetapi hawa dingin di tubuh Xiao Xuexue, bahkan mereka yang berlatih jurus dingin seperti dia, dapat merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, yang cukup untuk memastikan hawa dingin yang luar biasa itu. Baiklah, aku tahu. Su Ling mengangguk dan berkata sambil tersenyum, namun, ini adalah hal yang harus dipertimbangkan oleh kakak laki-lakiku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kemudian Su Ling mengulurkan tangannya, membelai dahi Su Xiaomei dan berkata sambil tersenyum, "Adik kecil, jangan kaget lagi di masa depan. Kakak Su pasti bisa melindungi dirinya sendiri. Selain itu, apakah kamu sudah lupa? Kakak Su pasti akan melindungimu di masa depan." Ya, Su Xiaomei mengangguk dengan berat. Pada saat ini, Tetua Baiking dengan cepat berjalan ke arah Su Ling dan bertanya dengan suara yang dalam, "Apakah kamu kenal Xiao Xuexue? Baru saja kita bertemu untuk pertama kalinya, dan kita bertemu." Su Ling menjawab, "Ya." Tetua Baiking mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Sebaiknya kamu menjauh darinya. Dia memiliki identitas yang baik dan sama sekali bukan dari Kekaisaran Lanxing." Hah, mendengar ucapan itu, Su Ling tercengang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, dari mana dia berasal. Konon katanya dia berasal dari negara kuno yang besar. Dengan bakat dan kekuatannya, dia bisa keluar dari Kekaisaran Lanxing. Dia tinggal di sini hanya untuk berobat. Tetua Baiking menjelaskan, di perguruan tinggi Danwu, hanya Presiden Muling yang bisa berbicara dengannya secara setara. Dari negara-negara kuno, Su Ling terkejut karena keberadaan negara kuno jelas berada di atas kekaisaran. Secara umum, kekaisaran terdiri dari kota-kota, sedangkan negara kuno terdiri dari banyak gerbang besar. Anda tahu, gerbang-gerbang besar itu menempati ratusan ribu mil dan memiliki kekuatan besar. Oleh karena itu, kekuatan kekaisaran tidak dapat dibandingkan dengan negara kuno. Jika Xiao Xuexue lahir di negara kuno, dengan temperamen, kekuatan, dan bakatnya, dia kemungkinan besar akan lahir di pintu besar. Memikirkan hal ini, Su Ling segera menarik napas dan berkata dalam hati, "Seruling es. Dan salju ini benar-benar luar biasa." Tidak heran orang-orang begitu takut padanya. Namun, Su Ling memikirkannya. Xiao Xuexue lahir begitu luar biasa sehingga tempatnya tidak dapat menyembuhkan penyakitnya, yang cukup untuk menunjukkan betapa mendominasi dan sulitnya flu untuk disembuhkan. Sepertinya tidak ada cara lain untuk menyembuhkan flu di tubuhnya sepenuhnya kecuali api neraka yang dapat menahan flu. Su Ling mengerutkan kening. Xiao Xuexue telah menanganinya dengan flu sebelumnya. Saat itu, dia tahu bahwa api penyucian di tubuhnya dapat dengan sempurna menekan rasa dingin. Han Xiaowen dan murid-murid dalam lainnya secara alami memperhatikan bahwa Su Ling memiliki hubungan dekat dengan Xiao Xuexue, yang membuat Han Xiaowen semakin marah. Xiao Xuexue adalah wanita cantik jelita yang terkenal di ibu kota kekaisaran. Hanya sedikit pria yang bisa mendekatinya. Han Xiaowen mengira dia terlahir baik, tetapi dia masih sedikit lebih buruk daripada Xiao Xuexue. Oleh karena itu, dia juga mengejar Xiao Xuexue, wanita cantik jelita. Sayangnya, Xiao Xuexue tidak pernah melihatnya dari awal sampai akhir. Baru saja, Xiao Xuexue dan Su Ling berbicara dan tertawa, yang membuat Han Xiaowen frustrasi dan semakin membenci Su Ling. "Bajingan sialan, aku tidak punya kesempatan untuk membunuhmu dalam perjalanan ke sini. Ketika kamu memasuki Gunung 100.000, aku harus membuat tulang-tulangmu menghilang." Han Xiao bertanya, menatap dingin ke arah Su Ling dan berkata dengan suara yang dalam. Dibandingkan dengan kemarahan Han Xiao, San Changkong, yang tinggal jauh, juga sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini. Lu Sueyao adalah muridnya, tetapi dia didemobilisasi oleh Pangeran ke-6 karena Dan Wuchen. Sekarang Lu Sueyao telah dikeluarkan dari keluarga Lu, dan statusnya telah anjlok.
Selain itu, Lu Sueyao dan Su Ling bahkan telah menyebarkan rumor perselingkuhan, yang telah merusak reputasi Lu Sueyao. Pada saat ini, San Changkong diam-diam berjalan ke Lu Sueyao. Dia tampak dingin dan berkata dengan suara yang dalam, "Sebelum datang, aku telah mengatakan bahwa membunuh Su Ling membuktikan bahwa kamu dan Su Ling memang tidak bersalah. Hanya dengan cara ini kamu dapat memiliki kesempatan untuk kembali kepada Pangeran ke-6. Aku tidak akan membunuh Su Ling." Lu Sueyao terdiam cukup lama. Ia mengusap beberapa rona serius di wajah cantiknya. Saat ini, ia menatap San Changkong dengan sangat serius untuk waktu yang lama dan berkata, "Aku datang ke 100.000 gunung kali ini hanya untuk meningkatkan wilayah kekuasaanku, mengembangkan prestasiku, dan menekuni seni bela diri yang paling kuat." Setelah mendengar apa yang dikatakan Lu Sueyao, sorot mata San Changkong menjadi dingin dan acuh tak acuh. "Kau tahu apa yang kau bicarakan? Merupakan berkah bagimu untuk menikahi Pangeran ke-6 selama 10 tahun. Kau bodoh karena ingin melepaskan kesempatan besar ini." Lu Sueyao tampak sangat serius. Ia tertegun dan menatap San Changkong dengan tatapan kosong. San Changkong adalah gurunya. Ia telah berlatih dengan San Changkong selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena San Changkong, ia tidak akan berada di sini sama sekali. Namun sekarang, Lu Sueyao tiba-tiba merasa bahwa ia dan San Changkong mungkin bukan orang yang sama. San Changkong menyanjung keluarga kerajaan dan sangat menganjurkan agar ia menikahi Pangeran ke-6. Namun, Lu Sueyao sama sekali tidak menyukai Pangeran ke-6. Awalnya, dia ingin menikahi Pangeran ke-6, hanya mempertimbangkan kepentingan keluarga. Sekarang, keluarga Lu mengusir Lu Sueyao dari rumah mereka. Lu Sueyao tidak memiliki keraguan dan tidak perlu mempertimbangkan kepentingan keluarga Lu. Baginya, dia hanya ingin mengejar apa yang dia inginkan dan memfokuskan seluruh pikirannya pada pengejaran seni bela diri tertinggi, daripada cinta pria dan wanita yang tidak berarti itu. Tatapan mata Lu Sueyao tegas. Saat ini, dia menatap San Changkong dan berkata-kata demi kata, "Aku tidak akan menikahi siapapun. Aku ingin mengejar apa yang aku inginkan." Setelah mengatakan ini, Lu Sueyao menatap Su Ling dalam-dalam. Pada saat ini, Lu Sueyao akhirnya mengerti apa yang dikatakan Su Ling padanya untuk mengejar apa yang kamu suka. Hidup seseorang begitu singkat. Jika dia tidak dapat bersenang-senang tepat waktu dan mengejar apa yang dibutuhkan hatinya, hidupnya akan tidak berarti jika dia berjalan seperti mayat. Lu Sueyao telah mempertimbangkan kepentingan keluarganya selama 20 tahun pertama, tetapi pada akhirnya, dia diusir dari keluarganya dan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Sekarang, dia hanya ingin mengejar apa yang ada dalam hatinya dan mengejar seni bela diri yang paling kuat. Su Ling memperhatikan mata Lu Sueyao, tetapi dia tidak pergi menemui Lu Sueyao lagi karena dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan Lu Sueyao. Su Ling ingin memulai hidup baru. Begitu pula, Lu Sueyao juga perlu memulai hidup baru. Su Ling, keluarga kerajaan, akan datang. Tiba-tiba, Wang Huan berkata dengan suara yang dalam. Saat mengatakan ini, Wang Huan menyeka beberapa warna dingin dan ganas di bagian bawah matanya. Jika ada kebencian yang mendalam antara orang-orang yang hadir dan keluarga kerajaan, itu pasti Wang Huan. Karena ayah Wang Huan, Wang Po, meninggal dengan mengenaskan di tangan keluarga kerajaan. Namun Wang Po yang jelas-jelas mengabdikan diri pada negaranya, akhirnya dipermalukan sebagai pengkhianat karena menterinya yang berkhianat. Melihat kemarahan Wang Huan, Su Ling tanpa sadar mengulurkan tangannya, menekan bahu Wang Huan dan berkata sambil tersenyum, bodoh sekali mengungkapkan emosinya tanpa alasan. Mendengar bujukan Su Ling, Wang Huan segera menahan rona marah di wajahnya dan menggantinya dengan senyuman. Seperti yang dikatakan Su Ling, sungguh bodoh mengungkapkan emosinya kepada musuh-musuh itu. Hampir semua murid baru keluarga kerajaan adalah bangsawan. Wang Huan Qiang tersenyum senang, tetapi harus kukatakan bahwa senyum palsu di wajahnya saat ini, meskipun sangat munafik, dengan sempurna menutupi emosinya yang sebenarnya. Dia menatap orang-orang di keluarga kerajaan dan berkata, pemimpinnya adalah pangeran tertua. Keluarga kerajaan mengirim orang kali ini, termasuk pangeran ke-9 dan putri Fuling. Tampaknya keluarga kerajaan benar-benar sangat mementingkan ujian baru ini. Mendengarkan analisis Wang Huan, Su Ling tersenyum tipis dan berkata, kekuatan utama seharusnya sangat mementingkan ujian ini. Lagi pula, jika kamu bisa mendapatkan tempat pertama dalam ujian mahasiswa baru, kamu bisa mendapatkan harta surgawi.
Dengan hadiah terakhir ini, kamu bisa membuat semua orang siap untuk bergerak. Bagus, Wang Huan mengangguk. Pada saat ini, di bawah perhatian publik, Pangeran Agung memimpin para bangsawan terkenal di keluarga kerajaan ke paviliun Raja Pedang dan Perguruan Tinggi Danwu. Pangeran tertua tersenyum, menatap Suling dan berkata sambil tersenyum, kupikir kamu tidak berani datang kali ini. Mendengar ucapan itu, Suling mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, jika aku bahkan tidak memiliki keberanian untuk berpartisipasi dalam ujian mahasiswa baru, aku tidak pantas untuk dikenang oleh pangeran. Haha, kamu ada benarnya. Pangeran itu langsung tertawa dan berkata, aku menantikan penampilanmu. Kemudian Pangeran Agung melihat Pangeran ke-9 dan berkata, kakak ke-9, tidakkah kamu keluar? Ketika Pangeran ke-9 berada jauh, dia telah memperhatikan keberadaan Suling. Dia melangkah maju dengan cepat sambil tersenyum. Dia tersenyum pada Suling dan berkata, saudara Su, apakah kamu ingat aku? Tentu saja, Suling mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah Li Suihan. Oh, tidak, harus dikatakan bahwa kamu adalah Li Han, pangeran ke-9 dari Kekaisaran Lanxing. Saudara Su, jangan bercanda. Aku pernah menggunakan nama samaran di pegunungan Warcraft sebelumnya, tetapi aku harus melakukannya. Pangeran ke-9 tersenyum pahit dan menjelaskan. Aku mengerti. Suling tersenyum. Bagaimanapun, Pangeran ke-9 adalah pangeran. Dia sendirian dan tidak memiliki tempat berlindung dari yang kuat. Tentu saja, dia tidak berani mengungkapkan identitasnya dengan mudah. Pemimpin keluarga kerajaan yang datang ke kota Raja Dinasti Ming kali ini adalah Pangeran Besar. Anda tahu, meskipun Pangeran Besar memiliki niat jahat, dia adalah orang yang sangat kuat dalam seni bela diri dan orang yang sangat kuat di wilayah Tianwu. Keluarga kerajaan, yang dipimpin olehnya, secara alami sangat aman. Pada saat ini, Putri Fuling, yang mengikuti di belakang pangeran, juga datang ke Suling dengan beberapa senyuman di wajahnya dan berkata, saya menantikan penampilan Anda dalam uji coba mahasiswa baru ini. Hah, Suling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tahu bahwa dia sekarang adalah duri dalam daging keluarga kerajaan. Orang-orang di keluarga kerajaan ingin membasminya. Tapi sekarang, Putri Poria Kokos berkata, menantikan penampilannya. Ini pasti membuat Suling merasa sedikit aneh. Kakak Su, Poria Kokos dan saya juga akan berpartisipasi dalam uji coba mahasiswa baru ini. Pangeran ke-9 tampak serius dan berkata, sekarang, aku telah memasuki alam Zhenwu. Saudara Su, kau baru berada di alam Yuan Wu tingkat ke-8. Aku yakin bisa mengalahkanmu di ujian tingkat pertama. Wilayah Zhenwu memang bagus. Namun, jika kau hanya ingin mengalahkanku dengan kekuatan wilayah Zhenwu, kurasa itu tidak cukup. Suling berkata sambil tersenyum bahwa bakat bela diri Pangeran ke-9 jauh lebih baik daripada seniman bela diri biasa, tetapi jauh lebih buruk daripada Suling. Bagaimanapun, jalan seni bela diri Suling adalah jalan legendaris para dewa dan iblis ekstrim di zaman kuno. Ketika ia berada di alam seni bela diri Yuan tingkat ke-6, ia telah meningkatkan berbagai kualitasnya hingga ekstrim. Saudara Su, mari kita bertanding di ujian tingkat pertama. Pangeran ke-9 sangat gembira. Ia tahu bahwa Suling tidak sedang menyombongkan diri. Karena Suling berani mengatakan bahwa ia bisa bertarung di alam seni bela diri yang sebenarnya, Suling pasti bisa melakukannya. Saat ini, Pangeran ke-9 menantikan penampilan Suling di ujian tingkat pertama. Bagus, Su Lingying berkata, sementara Suling sedang berbicara dengan Pangeran ke-9. Dengarkan saja, derit yang keras. Gerbang besi yang jaraknya hingga 30 meter tiba-tiba terbuka oleh rantai. Lihat, kota Raja Ming terbuka. Seseorang berteriak. Wang Huan tidak dapat menahan kegembiraan saat itu. Ming Wang Cheng, yang merupakan tempat ayahnya bertarung dengan darah, sangat disayangkan ayahnya dieksekusi kemudian. Wang Huan juga menghabiskan waktu lama di kota Raja Ming. Sekarang dia kembali ke kota Raja Ming dengan penuh emosi. Pada saat ini, dia melihat kota Raja Ming dengan gerbangnya terbuka di kejauhan. Air mata mengalir di sudut matanya dan berkata, Su Ling, mari kita masuk ke kota Raja Ming bersama-sama. Petik 2.